Sakit sekali. Ketuban pecah. Ayo kita pergi. Pasien mengalami korpus luteum pecah dan pendarahan hebat. Operasi darurat. Dokter Setiawan, terima kasih banyak sudah datang ke rumah sakit kami untuk memberikan bimbingan. Saya merasa terhormat untuk bertukar pikiran dengan rekan-rekan sejawat. Selamat datang, selamat datang. Hubungan intim saat hamil? Kalian gila ya? Korpus luteum pecah di usia 5 bulan. Operasinya sangat berisiko tinggi. Panggil spesialis ke sini. Sekarang. Cepat, sekarang. Suamiku tidak akan tahu, kan? Tidak akan. Lihat, ini rumah sakit umum kota, bukan rumah sakit pusat. Ya, semuanya akan baik-baik saja. Dokter Setiawan, silahkan lewat sini. Dan di sini adalah meja resepsionis kami. Dokter Setiawan, kami punya pasien yang berdarah karena hubungan intim saat hamil. Hanya Anda yang bisa melakukan operasi ini. Cepat, siapkan ruang operasi sekarang. Sayang, Semuanya akan baik-baik saja. Begitu bayinya lahir, kita akan segera menikah. Baik, kita akan menikah. Dokter, Anda akhirnya datang. Tolong selamatkan dia. Dokter, saya mohon. Ayo, cepat, cepat. Dokter, tolong selamatkan dia. sayang, Dokter, saya mohon, tolong selamatkan istri dan bayi saya. Asal Anda bisa menyelamatkannya, saya tidak peduli berapapun biayanya. jadi dia suamimu. Ya, dia suami saya. Ini semua salah saya. Saya terbawa suasana. Hingga menyebabkan semua ini terjadi. Jadi sekarang kau menyesal? Saat kau sibuk mencari kesenangan, kenapa tidak memikirkan kesehatannya? Dokter, ini bukan salahnya. Salahkan saya, sayalah. Saya tidak bisa mengendalikan diri. Ini juga salah saya. Kau terlalu sulit ditolak. Saya tidak bisa menahan diri. Keluar. Jangan mengganggu operasi saya. Keluar. Baik, baik, cepat, ayo. Dokter, Anda. Wajah Anda sangat familiar. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Pasien untuk sementara sudah aman. Jadi beritahu anggota keluarganya untuk menenangkannya. Kalau tidak, ruptur luka sekunder akan membahayakan bayi. Baik, Aku tidak percaya. Aku menangkap istriku berselingkuh, tepat di rumah sakit ini, dan dia. Karena aku, memakai masker ini, bahkan tidak mengenaliku. Dokter, bagaimana kondisi istri saya? Kau menyebut wanita itu istrimu? Saya tahu hubungan intim saat hamil itu salah. Tapi saya terlalu mencintainya. Minggir. Saya mau ke kamar kecil. Cepat selesaikan. Istri saya masih membutuhkan Anda. Begitukah caramu menunjukkan cintamu? Demi bayi kita, aku akan memberimu satu kesempatan lagi, katakan saja yang sebenarnya. Hei, sayang. Kamu di mana? Aku lagi lembur di kantor. Aku sibuk, jangan ganggu aku. Benarkah? Kamu beneran lagi lembur? Kamu gila? Aku tutup telepon ya.
10 tahun perasaan, dan yang aku dapatkan adalah pengkhianatan. Clara, dokter bilang kamu harus istirahat yang cukup dan jaga diri. Jadi jangan biarkan orang-orang tertentu menyakiti bayi kita. Kamu yang ngerti aku, dan kalau Eko itu 1/10 baiknya kamu, aku nggak perlu berjuang setiap hari. Oke, jangan khawatir. Mulai sekarang, aku di sini. Buat pastiin kamu dan bayinya bahagia. Clara. Shift macam apa ini, sampai harus kerja dari ranjang rumah sakit? Eko, kamu ngapain di sini? Dokter, tapi, kamu? Terlihat familiar, apa kita pernah ketemu di mana gitu? Dia nggak mungkin dokter yang bakal ngoperasi aku. Lihat apa, dia klien aku sakit perut jadi dia anterin aku ke rumah sakit. Ada masalah apa? Iya. Kami cuma temenan. Cuma temenan? Terus gimana kamu jelasin formulir pendaftaran ini? Yang tulis Lukas sebagai anggota keluarga, gimana kamu jelasin itu? Direktur Wijaya. Dokter Setiawan sudah datang. Apakah pertukaran akademik sudah dimulai? Dokter Setiawan datang lebih awal. Ada juga keluarga pasien di sini. Mereka memohon padanya untuk melakukan operasi. Apa? Apa yang sudah kalian lakukan siang ini? Dan baru sekarang kalian memberitahu saya? Nyalakan semua kamera keamanan rumah sakit, sekarang. Fokuskan pada Dokter Setiawan, dan siaran langsung seluruh prosesnya. Kita perlu pertukaran akademik ini menjangkau sebanyak mungkin orang. Ya. Direktur Wijaya, siaran langsungnya sudah berjalan. Ini hanya siaran langsung pertukaran akademik, tidak akan terlalu populer. Tentu saja. Kita tidak melakukannya untuk menjadi influencer. Dokter Setiawan, bagaimana dia bisa terlibat konflik dengan seorang pasien? Bagaimanapun, dia adalah tamu yang diundang khusus. Ini. Itu pasien dan keluarganya. Mengapa mereka datang ke sini hanya untuk mengganggu seorang dokter? Sudah cukup. Ayo bergerak. Cek ke sana. Jangan biarkan Dokter Setiawan terluka. Baik. Bapak Setiawan, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa aku adalah perusak rumah tangga istrimu, kan? Itu cuma bercanda. Aku belum pernah melihat seseorang mengajukan diri jadi suami yang dikhianati, lalu memasang tanduknya sendiri. Ada masalah apa ini? Aku tadi tidak enak badan. Dia mengantarku ke rumah sakit untuk menjalani prosedur yang butuh tanda tangan, jadi apa salahnya dia berpura-pura sebentar? Kamu malah mencurigainya dan bahkan tidak berterima kasih padanya? Apa kamu ini laki-laki sejati? Minta maaf padanya sekarang juga. Kamu mau aku minta maaf pada si perusak rumah tangga ini? Baiklah. Permintaan maafmu tidak perlu. Aku tidak pantas menerimanya. Clara, terjebak dengan suami yang tidak kompeten dan penuh curiga seperti ini. Aku kasihan padamu. Lupakan saja, lebih baik aku pergi. Allah. Jangan pergi. Eko, aku katakan untuk terakhir kalinya, minta maaf pada Lukas. Kalau kamu tidak minta maaf, aku akan pergi dan menggugurkan bayi ini. Demi seorang perusak rumah tangga? Kau mau menggugurkan bayi yang kita usahakan selama 10 tahun? Kamu mau minta maaf atau tidak? Minta maaf atau tidak? Katakan pada keluarganya, untuk menghindari mengganggunya, kalau tidak, ruptur luka sekunder, bisa membahayakan bayi. Baik. Aku minta maaf. Maaf, Cuma segitu? apalagi yang kau mau? Permintaan maaf. Harusnya terdengar tulus. Setidaknya, Kau brengsek. Sayang, jangan bikin aku kaget, kamu baik-baik saja? Eko, apa kamu berniat membuatku mati? Bahkan bayi di dalam kandunganku malu padamu. Sekarang, keluar.
Kamu mau aku keluar? Pilih, berlutut, atau minggir dari sini. Sudahlah. Lupakan saja. Pergi saja dari sini. Sekarang gimana? Kamu masih mau berdiri di sini dan melihat ada sesuatu terjadi pada bayi Clara? Siapa yang berani memukul cucu laki-lakiku? Siapa yang memukul cucu laki-lakiku? Ibu, Jangan panggil aku ibu. Kamu pecundang. Sudah 10 tahun, dan kamu masih belum bisa membuat Clara hamil. Aku mulai bertanya-tanya apa ada yang salah denganmu. Kamu bukan laki-laki sejati, dan kamu berani membuat keributan di sini? Ibu, Lukas, sayang, jangan lupa mampir makan malam kalau ada waktu. Kami sudah lama tidak bertemu. Kalian anak muda, kenapa kasar sekali? Bisa-bisa bayinya keguguran, akan kubuktikan kalian. kasar? Jadi, dia tahu dari awal bahwa Clara berselingkuh. Hanya aku yang tidak tahu apa-apa. Ibu, aku tidak tahan melihatnya. Keluarkan dia dari sini. benar, Ibu. Ibu tidak lihat, tapi dia membuat Clara sampai marah dan perutnya sakit. Tidak. Aku tidak bisa pergi. Kalau aku pergi, dia dan bayinya akan dalam bahaya. Omong kosong. Dokter yang mengoperasi Clara tadi sangat profesional. Dengan dia di sini, Clara dan bayinya akan baik-baik saja. Apa hubungannya denganmu? Akulah yang... Jangan-jangan kamu mau bilang kamulah yang mengoperasi Clara? Eko, kamu bahkan berusaha mengambil pujian untuk itu? Eko, kamu benar-benar membuatku meremehkanmu. Eko, masih mau ribut apa lagi? Apa kamu mau menyakiti Clara dan bayinya? Tidak, Tidak? Kalau begitu, keluar dari sini, keluar. aku tidak bisa pergi. Clara belum melewati masa kritis. Kalau aku pergi, dia tidak akan. Lepaskan aku. Kamu berani memukulku? Eko, kamu keterlaluan. Beraninya kamu menyentuh orang yang lebih tua. Tidak malukah kamu? Kamu buta, ya? Siapa yang memukulnya? Eko, memangnya kenapa kalau ibuku memukulmu, kamu harus terima saja. Dia kan orang yang lebih tua, jadi dia memukulmu beberapa kali. Mau apa lagi? Benar, memukul orang yang lebih tua itu dosa. Ibu, apakah tangan ini yang dia gunakan untuk memukulmu? Biarkan aku membalasnya untukmu. Kamu mau apa? Kelihatannya seperti apa? Aku akan mematahkan tangan kotor ini. Sekarang minta maaf pada ibuku. Kamu yang salah, jangan memperumit keadaan. Minta maaf, apanya? Dia berani menyentuhku. Dia perlu diberi pelajaran, bahkan Lukas tahu bagaimana merawatku. Apa kamu tidak peduli pada ibumu sendiri? Clara? Kamu berselingkuh dariku. Aku tahu. Sebenarnya, aku berpikir untuk memberimu kesempatan mengaku demi bayi kita. Aku bisa menahannya. Tapi aku tak pernah menyangka kamu. Terus, kamu bisa apa? Ya, dia berselingkuh. Aku mengkhianatimu sebagai suami. Kamu mau apa? Tutup mulut kotormu. Tunggu saja, kamu akan menangis sebentar lagi. Kamu benar-benar memukulku? Beraninya kamu memukulku? Clara, kita harus habisi dia. Aku akan memberimu pelajaran. Demi bayinya, aku harus menahan diri. Clara jangan sampai marah. Baiklah. Aku akan minta maaf pada mereka. Maafkan aku. Sekarang baru minta maaf, sudah terlambat. Aku mau bercerai. Kamu mau menceraikanku? Betul, bercerai. Dan itu salahmu. Kamu memukul wanita tua. Kamu akan pergi tanpa apa-apa. Sudah kubilang aku tidak memukulmu. Dan dia yang berselingkuh? Terus kenapa? Memangnya kenapa kalau kamu tahu? Selingkuh ya selingkuh. Kami tidak cuma selingkuh. Kami, bayinya juga punyaku. Kalian semua sudah tahu? Clara, bagaimana bisa kau lakukan ini padaku? Putriku memang berselingkuh. Lalu siapa yang salah? Karena kamu mandul, membuat putriku hidup seperti janda. Setelah bertahun-tahun bersamamu, dia tidak pernah hamil. Tapi dengan Lukas, dia langsung hamil sekali coba. Jadi katakan, masalah siapa ini? Eko, kalau aku jadi kamu, aku akan berlutut sekarang juga dan berterima kasih padaku. Aku yang meniduri istrimu, memberimu anak.
Setidaknya kau tidak akan ditertawakan. Bajingan, aku bunuh kau. Eko, hentikan. Lukas benar. Kamu itu pecundang. Dia berdarah. Ya ampun. Dokter. Cari dokter. Hei, cepat. Minggir. Dokter. Aku akan cari dia. Dokter tadi. Tidak usah. Aku ini dokter. Di saat seperti ini, kamu masih mengucapkan kebohongan yang menyedihkan. Kamu membuatku muak. Dokter yang baru kita temui sangat terampil. Dengan dia di sini, Clara akan baik-baik saja. Siapa kau pikir dirimu? Kau pikir itu kau? Kalau begitu, katakan padaku, siapa dokter itu? Kenapa kau tanya tentang itu sekarang? Apa kau cari masalah? Apa kau berusaha menyakiti bayiku? Dasar tidak berguna. Sampah. Apa kau berusaha menyakiti cucu laki-lakiku? Pergi dari sini. Untuk menghentikannya mengacau, kita harus memberinya pelajaran. Ya, kamu benar sekali. Dia baru saja menggunakan tangan ini untuk menamparku. Beri dia pelajaran dulu, lalu kita harus cepat cari dokternya. Tidak mungkin. Akulah yang menggunakan tangan ini untuk mengoperasinya. Hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Kau hanya takut, kan? Ngomongnya gila. Lukas benar. Untuk berjaga-jaga, lumpuhkan dia. Berhenti buang-buang waktu dengannya. Beri dia pelajaran sekarang, lalu cari dokternya. Lihat, kamilah keluarga sebenarnya di sini. Dengan bayi di perut Clara, kami keluarga berempat. Dan kau hanya seorang suami yang dikhianati. Aku kalah. Kalah total. Kau akan menyesali ini. Aku tak akan menyesali apapun, hahaha. Ayo lihat bagaimana kamu bertingkah sekarang. Aku akan panggil dokter sekarang. Lagi lihat apa? Kalau kamu tidak mencoba menyakitiku dan bayi Lukas, kenapa dia akan melumpuhkan tanganmu? Sekarang, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Bayiku, kenapa kamu repot-repot dengan si pecundang ini? Ya ampun, lihat, banyak sekali darahnya. Aduh, aku jadi sedih. Dokter sedang dalam perjalanan. Kemarilah, sekarang. Coba lihat, tolong bantu istriku. Dia kesakitan, dan sekarang dia berdarah. Dokternya mana? Dokter yang tadi itu mana? Bukannya kita disuruh menjaga agar pasien tidak gelisah? Kalau tidak, ibu dan bayinya akan dalam bahaya. Benar, ini semua salah kita. Bawa kembali dokter itu ke sini sekarang juga. Kamu harus selamatkan bayiku. Suster, tolong selamatkan bayiku, tolong selamatkan dia. Sekarang ini bukan soal menyelamatkan bayinya. Dalam kondisimu sekarang, kamu sendiri mungkin tidak akan selamat. Suster, tolong selamatkan putriku. Aku belum bisa mati. Cari dokter yang tadi. Panggil dia. Dokter Setiawan bukan dokter di rumah sakit kami. Dia mau mengoperasimu sekali saja sudah untung besar. Kamu sudah membuat kekacauan begini, aku yakin dia tidak akan mengoperasimu lagi. Dengar. Asal Dokter Setiawan mau datang dan mengoperasi kami, aku akan lakukan apapun yang kamu minta. Ya, asal Dokter Setiawan mau menyelamatkan putriku, aku bahkan akan bersujud padanya. Aku bisa menghubungi Dokter Setiawan lewat telepon. Tapi dia setuju atau tidak terserah dia. Halo? Dokter Setiawan, di situ kamu. Ini dia Dokter Setiawan, yang baru saja mengoperasi kamu. Dia spesialis top dari rumah sakit kota. Dengan dia di sini, dia pasti akan menyelamatkanmu. Tidak mungkin. Bukan dia yang mengoperasiku, bukan dia, sama sekali tidak. Sekarang aku paham. Kamu dan Eko bekerja sama untuk menipu kami selama ini. Benar, kan? Tidak mungkin. Sampah itu? Tidak mungkin. Omong kosong apa? Dokter Setiawan itu ahli dari rumah sakit kota. Operasi daruratnya semua berkat dia. Dia di sini untuk menyelamatkan nyawa, bukan untuk menipu orang. Dokter Setiawan. Dokter Setiawan, tangan Anda. Siapa yang melakukan ini pada Anda? Sudah memanggil polisi? Ibu, perutku sakit. SSSI, tidak apa-apa. Dokter Setiawan,
Bisakah Anda bahkan mengoperasi dengan tangan seperti itu? Pasien mengalami pendarahan hebat. Dia berisiko tinggi mengalami keguguran. Jika kita menunda lebih lama lagi, ibu dan bayinya akan dalam bahaya. Dengan tangan saya seperti ini, saya bahkan tidak bisa memegang pisau bedah dengan stabil. Tapi, tugas dokter adalah menyelamatkan nyawa. Persiapkan untuk operasi. Tidak. Kita tidak bisa membiarkannya melakukan operasi. Dokter Setiawan, dia adalah ahli yang sedang mengikuti pertukaran akademik di sini. Operasi berisiko tinggi ini hanya dia yang bisa menanganinya. Mustahil. Dokter yang mengoperasi saya bukan dia. Bagaimana mungkin dia yang melakukannya? Itu keadaan darurat. Kau pikir semua orang tidak berperasaan seperti kalian? Clara, apa kau tahu betapa saya menderita? Istri saya selama 10 tahun akhirnya hamil anak orang lain, dan sekarang saya harus menyelamatkan anak haram ini. Dokter Setiawan, saya akan cari dokter untuk Anda. Tangan Anda perlu perawatan segera. Tunggu. Kau carikan dokter untuknya, lalu bagaimana dengan putri saya? Tangan dokter Setiawan dimaksudkan untuk menyelamatkan nyawa. Jika sesuatu terjadi padanya, rumah sakit tidak bisa bertanggung jawab. Tidak mungkin. Sekarang, cari seseorang untuk mengoperasi istri saya. Sekarang. Tepat sekali. Eko baru saja mengalami luka ringan. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Clara dan bayinya yang belum lahir? Bayinya? Beginikah cara rumah sakit Anda memperlakukan pasien? Dokter Setiawan? Mari kita tangani situasinya dulu. Baik. Lukas, bayi kita. Ini tidak akan hilang kan? Semua akan baik-baik saja. Perawat kecil itu hanya bicara omong kosong. Mereka jelas bersekongkol dengan Eko untuk menipu kita. Eko masih sangat muda. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan dokter-dokter tua yang berpengalaman? Dia pasti hanya mencoba menakuti kita. Jangan khawatir. Pria itu sangat picik. Begitu kita keluar dari sini, kita akan menceraikannya. Saya hanya berharap kalian tidak akan berlutut memohon kepada saya nanti. Bahkan jika kalian memohon, itu akan terlambat. Dokternya sudah datang. Dokter, akhirnya Anda datang. Selamatkan dia, cepat. Itu dia. Dalam kondisinya, tidak ada yang bisa kita lakukan. Tidak mungkin. Anda ini dokter. Bagaimana bisa Anda mengatakan hal seperti itu? Apakah Anda pantas mengenakan jas putih itu? Dokter harus realistis. Dia mengatakan yang sebenarnya. Bukankah Dokter Setiawan ada di sini? Memanggil kami saat dia ada di sini sama sekali tidak perlu, benar, kan? Dok 3. Dokter Setiawan, tangan Anda kenapa? Sudahlah, lupakan dulu pria ini. Bagaimana dengan wanita hamil itu? Ayo, katakan sesuatu. Tanganku tidak bisa lagi melakukan operasi, Dr. Zhang, kamu yang tangani. Tangan Anda masih berdarah. Hongna, bawa Dokter Setiawan untuk dibalut segera. Ya, Dokter Setiawan, ikut saya. Bagaimana bisa bilang tidak ada yang bisa dilakukan? Kalau ada apa-apa dengan putri dan cucu laki-laki saya, rumah sakit Anda akan bertanggung jawab penuh. Ya. Oh, aku paham. Pasti Eko sengaja balas dendam pada kami ya. Dia tidak melakukan operasi dengan benar. Kalau tidak, kenapa ada keadaan darurat lagi tepat setelah operasi? Pasti Eko. Pria itu paling picik. Kalau ada apa-apa dengan putriku, aku tidak akan membiarkannya lolos. Cukup, kalau bukan karena Dokter Setiawan, pasiennya bahkan tidak akan selamat. Cukup sudah. Bawa dia ke ruang gawat darurat. Sekarang, kondisi bayinya sangat tidak stabil. Saya khawatir kita tidak bisa menyelamatkannya. Apa katamu? Kecuali Dokter Setiawan turun tangan. Dokter Setiawan adalah ahli medis terbaik. Saat ini, aku hanya bisa memberi pasien oksitosin untuk menstabilkan kondisinya. Ada pilihan lain? Katakan. Entah kamu mengorbankan bayinya, dan kami akan berusaha menyelamatkan ibunya. Atau, kamu harus pergi dan minta tolong Dokter Setiawan.
Tidak, kamu harus pergi sekarang juga, dan carikan aku spesialis lain. Kamu harus selamatkan istriku. Kamu dengar, tidak ada waktu. Spesialis dari provinsi lain tidak bisa sampai tepat waktu. Dan, kamu, Endah, kamu, Endah, kamu. Di kota ini, hanya dokter Setiawan yang bisa. Ibu, aku harus bagaimana? Aku harus bagaimana? Tidak apa-apa. Clara. Tidak apa-apa. Aku akan cari Eko sekarang. Aku akan pastikan dia datang menyelamatkanmu. Tunggu aku. Dokter Setiawan, tangan Anda hampir sampai ke tulang. Haruskah kami memanggil polisi untuk Anda? Tidak perlu. Bantu aku dapatkan laporan penilaian cedera. Supaya mereka tidak bisa membuat masalah lagi. Benar. Mereka terlihat seperti pembuat onar. Eko, dengarkan aku. Untuk operasi hari ini, kamu harus melakukannya untukku. Sudah kubilang, aku dokternya. Tapi bagaimana kalian memperlakukanku? Aku cuma tusuk sedikit. Bisa separah apa sih? Sekarang, operasi dia. Tanganku terluka. Aku tidak bisa melakukannya. Eko, kamu cuma kehilangan setetes darah. Memangnya segitunya, bikin drama aja. Kalian berdua, kalian benar-benar tidak tahu malu, mencoba batas kesabaranku, putri kalian berselingkuh, bayinya bukan anakku, kalian malah berkomplot, dan melukai tanganku seperti ini. Dan sekarang kalian suruh aku menyelamatkannya? Tugas dokter adalah menyembuhkan. Tidak punya etika profesional, ya? Dokter macam apa itu? Aku sudah menyelamatkannya sekali. Aku sudah memenuhi sumpahku sebagai dokter. Lukas, sudahlah, buang-buang waktu saja dengannya. Ke ruang operasi, sekarang, Clara sedang menunggu. Lepaskan aku. Kalau kamu tidak menyelamatkannya hari ini, tangan ini akan kubuat tidak bisa dipakai lagi. Aku kasih kesempatan terakhir. Mau selamatkan dia atau tidak? Biar ku jelaskan, aku tidak bisa menyelamatkannya. Dan aku tidak mau. Dasar pengecut tercela. Kamu mandul, sekarang mau menyakiti bayinya? Aku mandul. Karena aku mendukung karier putri kalian. Aku ikuti keinginannya dan terus-terusan pakai KB. Pikirkan pengorbananku. Dan dia malah berbalik dan selingkuh dengan si ganteng ini, lalu hamil anaknya. Sekarang, demi dia, kalian semua berkomplot melukai tanganku. Katakan, siapa yang benar-benar tercela di sini? Ada apa? Aku tanya, ada apa? Memangnya kenapa kalau dia selingkuh denganku? Itu karena kamu menyedihkan. Sekarang selamatkan dia. Segera. Sayang, lihat ini. Si pria perusak rumah tangga ini sudah keterlaluan. Dia mengkhianati suaminya, membuat istrinya hamil, dan sekarang malah menyuruhnya yang operasi. Ya ampun, ini gila. Sinetron saja tidak sampai segini. Aku bagikan siaran langsung ini ke grup cewek-cewek. Biar semua lihat. Wajah asli si bajingan ini. Kalian harus membagikannya. Sekalipun kau pukul aku sampai mati hari ini, aku tidak akan melakukan operasi. Lihat apa yang kau lakukan pada tanganku. Bagaimana aku bisa memegang skalpel sekarang? Itu cuma lecet kecil. Apa sih yang heboh? Cuma luka kecil, tahan aja. Mana bisa dibandingkan dengan bayiku? Clara, kamu ngapain di sini? Kalau aku tidak datang, mana mungkin aku melihat sifat asli dan picik Eko? Dibandingkan dengan suara hati, ini bukan apa-apa. Tapi bagi seorang dokter, tangan yang melakukan operasi harus stabil. Kau sudah merusak tanganku, bagaimana mungkin aku bisa mengangkat skalpel? Itu cuma alasan. Menurutku kau cuma tidak mau menyelamatkan bayiku dan Clara, kan? Dasar jahat. Aku tidak peduli. Kau harus menyelamatkan Clara dan bayi di dalam kandungannya. Kalau tidak, kau akan bayar konsekuensinya. Semuanya, cepat ke sini. Lihat,
Pria picik dan pendendam ini menolak menyelamatkan nyawa. Hari ini, bagaimanapun caranya, entah kau minum obat atau disuntik pereda nyeri, kau ikut aku sekarang untuk menyelamatkannya. Ayo pergi. Ayo, cepetan, ayo. Aku tidak mau pergi. Kalau kau tidak menyelamatkan bayiku hari ini, aku akan telepon ibumu dan ceritakan semua yang terjadi di sini. Apa katamu? Oh, iya. Aku ingat kamu juga punya ibu yang punya penyakit jantung, kan? Kalau dia tahu bahwa cucu laki-laki yang dia nanti-nantikan adalah anak orang lain, aku tidak bisa jamin dia tidak akan mati karena syok. Ibumu kena serangan jantung. Dia masih di rumah sakit, apakah dia bisa selamat tergantung seberapa baik dan berbaktinya kamu sebagai anak. Kalau ibumu meninggal, kau pikir ayahmu mungkin ikut menyusul? Clara. Bukankah orang tuaku sudah baik padamu? Jadi, maukah kau selamatkan mereka, atau tidak? Ya ampun, bukankah itu manajer umum Clara? Apa? Lihat, Benar-benar dia. Clara bisa masuk perusahaan hanya karena ketua, dan sekarang dia mengancam Bapak Setiawan, memaksanya melakukan operasi pada bayi si perusak rumah tangga itu. Wah, aku tidak pernah tahu Clara seperti ini di belakang kita. Clara, kalau bukan karena ayahku, kau pikir kau bisa duduk di kursi manajer umum? Bagaimana kau berharap bisa bertahan di perusahaan setelah ini? Jangan coba-coba mengancamku dengan ayahmu. Grup Setiawan tidak akan sebesar ini sekarang, dan setidaknya setengah dari itu adalah jasaku. Selain itu, Lukas akan segera bergabung dengan perusahaan global top, Grup Nexus. Dibandingkan dengan Grup Nexus, keluarga Setiawan bukan apa-apa. Tanpa aku, keluarga Setiawan sudah lama bangkrut. Putriku benar. Keluarga Setiawan sepenuhnya bergantung pada putriku. Jangan tidak tahu malu. Sok banget. Kalau bukan karena ketua Setiawan melindunginya, Dewan sudah lama memecatnya. Benar. Tak berperasaan dan tak tahu terima kasih. Ketua Setiawan sudah sangat baik padanya. Kita tidak bisa membiarkan Bapak Setiawan diintimidasi seperti ini. Aku membagikan siaran langsung ini ke semua grup chat rekan industri kita sekarang juga. Mari kita lihat siapa yang berani mempekerjakan dia dan pria perusak rumah tangga itu nanti. Benar, potong jalan pelariannya. Ya, Kamu? Kesehatan ibuku tidak bisa menahan stres lagi. Aku menentang keinginannya dan menikahi Clara dulu. Aku tidak bisa melakukan hal lain yang menyakitinya. aku akan tanya sekali lagi. Kamu mau melakukan operasinya atau tidak? Jika kau menolak, aku akan membuat ibumu membayar dengan nyawanya untuk bayi yang dikandung Clara. Aku akan memberimu sebanyak ini. Aku akan melakukannya. Karena kalian semua mempercayaiku untuk melakukan operasi ini. Lalu apa yang harus aku takutkan? Eko? Dengar ya, sebaiknya kamu pisahkan urusan profesional dan pribadimu. Kalau kamu bisa selamatkan bayiku dan Lukas, aku tidak akan bilang sepatah kata pun ke orang luar. Selama ini aku tidak bisa hamil, itu karena kamu yang mandul. Eko, masuk ke sana sekarang juga. Asal kamu bisa selamatkan bayinya, itu sudah jadi perbuatan baik. Eko, aku sudah merekam kamu, dan jika ada sesuatu terjadi pada Clara atau bayinya, aku akan pastikan reputasimu hancur. Oh, Lukas, kamu memang yang paling pintar. Kalau tidak, kalau orang ini coba-coba main curang, kita benar-benar tidak bisa menghentikannya. Orang hina seperti Eko bisa melakukan apa saja, sekarang kamu bisa mulai operasinya. Tunggu sebentar. Dia tidak boleh melakukan operasi. Dan kamu siapa? Saat ini, hanya Eko yang bisa selamatkan cucu laki-lakiku. Kalau dia tidak melakukannya, siapa lagi? Urus saja urusanmu sendiri. Dia direktur rumah sakit kami. Direktur Wijaya. Dokter Setiawan, saya baru saja menyelesaikan operasi yang sangat penting pagi ini. Saya tidak bisa langsung menemui Anda. Maafkan saya. Baiklah, Eko, jangan buang-buang waktu lagi di sini. Dokter Setiawan tidak bisa melakukan operasi ini. Eko sendiri sudah setuju. Kalau dia tidak melakukannya, siapa lagi? Tangan Dokter Setiawan ada kerusakan saraf.
Dalam keadaan seperti ini, kalian masih memaksanya untuk beroperasi? Itu kan cuma pisau buah. Masa bisa merusak saraf? Nah, saya baru mulai merekam di ponsel, dan direktur muncul. Kebetulan sekali, ya? Eko, kurasa kamu cuma tidak mau melakukan operasi, jadi kamu kasih tahu direktur untuk datang dan menghentikannya, kan? Jangan salahkan semuanya padaku. Sudah kukatakan sebelumnya bahwa tangan dokter harus stabil, jadi kalau aku bahkan tidak bisa memegang skalpel, bagaimana aku bisa beroperasi? Kalian yang memaksaku melakukan ini, Kamu sama sekali tidak boleh melakukan operasi ini. Ini sedang disiarkan langsung di seluruh internet saat ini. Kalau operasinya gagal, itu akan merusak reputasi rumah sakit dan kamu. ini lagi disiarkan langsung di mana-mana. Iya. Aku cuma mau promosikan pertukaran akademik. Aku nggak nyangka bakal jadi begini, kita semua tahu. Dan ratusan ribu orang di internet juga tahu. Kalian pada bisik-bisik apa? Ada konspirasi apa yang udah kita ungkap? Mulai gugup sekarang, ya? Jangan sok jago cuma karena kamu direktur. Kalau putri atau cucu laki-lakiku ada masalah sedikit aja di rumah sakitmu, aku sendiri yang bakal hancurin reputasi rumah sakit ini. Yang bakal hancur malah kamu. Aku nggak peduli. Direktur bilang apa ke kamu, tapi operasi ini, kamu janji sama aku bakal ngerjainnya. Kamu ini laki-laki beneran nggak sih? Eko, kalau kamu nggak ngerjain operasi ini, aku bakal sebarkan video ini. Aku bakal kasih tahu semua orang kamu biarin dia mati. Baik, aku akan lakukan. Dokter Setiawan, dengerin aku. Operasi ini nggak boleh dilakukan. Direktur Wijaya, aku tahu kamu lagi coba lindungin aku, tapi operasi ini, aku harus ngerjainnya. Tangan kamu kayak gitu, masih mau operasi, orang-orang bakal bilang kamu gegabah. Jangan khawatir, aku bisa operasi pakai tangan kiri. Untuk jaga-jaga, aku udah latihan pakai tangan kiri. Operasi pakai tangan kiri nggak masalah. Eko, kalau kamu bisa ngerjain operasinya, kenapa tadi bersikap kayak gitu? Kamu cuma mau dia mati aja. Langkah yang cerdik. Walaupun kamu bisa operasi, sebelum operasi, kamu harus minta mereka tanda tangan surat pernyataan bebas tanggung jawab. Surat pernyataan bebas tanggung jawab. Ini adalah operasi berisiko tinggi. Selama prosedur berlangsung, jika ada yang salah, kamu tanggung sendiri. Dokter Setiawan tidak bertanggung jawab. Seperti yang aku duga, mereka tidak pernah berencana melakukan operasi ini dengan benar. Eko, kamu benar-benar bajingan. Bertahun-tahun ini, aku tidak pernah melihat siapa dirimu sebenarnya. Tidak. Kami tidak bisa menandatangani surat pernyataan ini. Kalau kami tanda tangani, dan sesuatu terjadi pada Clara, kami harus minta keadilan kemana? Saya bersedia melakukan operasi ini. Tapi karena tahu kamu akan melakukan apa saja, saya khawatir dengan kesehatan ayah saya. Jika kamu tidak menandatangani operasi ini, saya tidak akan melakukannya. Aku hanya berharap ayah tidak menonton ini. Kuharap ini tidak membuatnya sakit karena khawatir. Kita harus bagaimana? Jangan takut. Bahkan jika kita tanda tangani surat pernyataan itu, lalu kenapa? Kami punya video di ponsel kami. Jika ada yang terjadi padamu atau bayimu, kami akan gunakan video ini. Untuk membuatmu menyesal. Waktu kita hampir habis. Baiklah kalau begitu, kami akan tanda tangani. Sekarang kamu bisa lakukan operasinya dan selamatkan bayiku, kan? Tidakkah kamu takut aku akan gunakan surat pernyataan ini untuk memastikan kamu dan bayi itu mengalami kecelakaan? Biar ku jelaskan sesuatu, aku punya banyak teman di media independen, video di ponselku. Jika ada yang terjadi pada Clara atau bayinya, apapun itu, aku akan pastikan kamu menghadapi perundungan siber dari jutaan orang di internet. Kalau begitu aku ingin tahu, saat itu terjadi, siapa yang akan dibully? Kamu atau aku? Dia bertindak seperti orang gila. Menurutmu dia merencanakan sesuatu? Aku tidak takut. Jika ada yang terjadi pada Clara, aku akan pastikan dia mati dan dikubur. Dan bahkan jika operasinya berjalan lancar,
Aku akan pastikan reputasinya hancur. Dokter Setiawan. Hah? Bayi itu tidak bersalah. Saya bersumpah dengan sungguh-sungguh. Saya akan mendedikasikan diri saya pada profesi kedokteran, dan mengabdikan diri untuk kesehatan dan kesejahteraan umat manusia. Saya akan menghormati kehidupan, dan menjunjung tinggi martabat dan hak-hak pasien saya. Saya akan menggunakan pengetahuan dan keterampilan saya untuk memberikan kepada pasien saya perawatan medis terbaik, yang bersumpah, Eko Setiawan. Saya seorang dokter. Kita tidak tahu apakah bayinya bisa diselamatkan. Kalau tidak bisa, Ayolah. Operasinya bahkan belum selesai. Buru-buru amat? kita harus bersiap untuk yang terburuk, kan? Timbang untung ruginya. Kalau bayinya tidak selamat, kita bisa manfaatkan kesempatan ini untuk menguras uang dari Eko. Semoga kita bisa dapatkan sahamnya kembali. Kalau tidak, kita hancurkan dia. Kamu benar. Kita harus buat rencana. Idealnya, kita gulingkan seluruh grup Setiawan. Mereka sangat tercela. Tidak hanya berselingkuh, mereka juga berusaha mengambil semua uangnya untuk diri mereka sendiri. Jangan khawatir, orang-orang jahat ini akan mendapat balasannya. Siaran langsungnya sangat populer sekarang. Semua orang tahu betapa buruknya mereka. Aku cuma penasaran apa yang terjadi di ruang operasi. Bagaimana keadaannya? Lihat, orang-orang online sedang bertaruh. Lihat, mereka keluar. Gimana hasilnya? Apa dia berhasil menyelamatkan bayinya? Dokter Setiawan luar biasa. Kamu harusnya benar-benar berterima kasih pada Dokter Setiawan. Dokter Setiawan kelelahan. Dia masih belum bisa bernapas lega. Jadi bayinya baik-baik saja? Masa sih bisa baik-baik saja? Padahal aku berharap bisa mengambil untung dari ini. Wah, itu hebat sekali. Benar-benar hebat. Ayo kita pergi. Dokter Setiawan, Anda baik-baik saja? Direktur, tolong matikan siaran langsungnya. Matikan. Saat ini, jumlah penonton di siaran langsung sudah melebihi 1 juta. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Direktur, ini seharusnya siaran langsung pertukaran akademik? Saya tidak ingin menyia-nyiakan sumber daya publik. Kita benar-benar menghentikan siarannya. Kamu, lihat, orang-orang di internet sepenuhnya mendukungmu saat ini. Mereka semua ingin keadilan untukmu. Bagaimana kalau begini, kamu tinggalkan rumah sakit, dan kami akan mematikan siaran langsungnya. Baik, Bolehkah aku bertanya mewakili orang-orang di internet? Jadi, sekarang gimana? Apa kamu akan bercerai dengan Clara? bahkan setelah 10 tahun bersama, setelah semua yang terjadi hari ini, aku benar-benar sudah selesai. Hei, Clara, kamu baik-baik saja? Itu Eko, dia mencoba sesuatu? Untuk beberapa bulan ke depan, kalian berdua sebaiknya jangan main-main lagi. Kamu harus membawa bayi ini sampai cukup bulan dan melahirkan dengan selamat. Aku tahu, Ibu. Hei, Clara, aku sudah memikirkan. Kamu seharusnya belum bercerai dulu. Eko sudah tahu aku berselingkuh dan bahwa kamu mengandung anakku. Untuk apa aku tetap menikah? Setiap kali aku melihatnya sekarang, aku langsung marah. Tunggu dulu, Lukas, apa kamu mencoba mengelak dari ini? Bukan begitu. Pikirkan, sayang. Apa kita benar-benar akan membiarkan Eko begitu mudahnya? Begitu bayi ini lahir, dia akan menjadi milik Eko. Selama kamu tidak setuju, bahkan tes paternitas tidak akan membuktikan apa-apa. Anak ini adalah satu-satunya ahli waris keluarga Setiawan. Begitu dia lahir, keluarga Setiawan akan menjadi milik anak kita. Kamu tahu, kamu benar sekali. Oh, Clara, kamu harus memikirkan masa depan anak kita. Bagaimana jika dia bersikeras bercerai, atau mengajukan cerai? Maka kita buat dia pergi tanpa apa-apa. Serahkan semua saham keluarga Setiawan kepadamu. Setiap lembar saham terakhir. Ibu, Anda tepat sekali. Tepat sekali, N. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Sudah sampai begini, mari kita bicara tentang perceraian. Aku sudah memutuskan untuk bermurah hati. Aku tidak akan bercerai.
Jangan berterima kasih padaku. Apa yang kamu katakan? Aku bilang, aku tidak bercerai, sekarang keluar jika tidak ada lagi yang ingin kamu katakan. Clara, aku sudah nggak tahan lagi. Kamu yang berselingkuh, jangan kau coba-coba. Kamu teriak-teriak apa? Anakku nggak akan bercerai. Kamu yang dapat untung. Lihat dirimu, kau mandul. Dia masih mau kasih kau anak. Harusnya kau berterima kasih padanya. Eko, kalau aku jadi kamu, aku akan pura-pura nggak pernah tahu tentang aku dan Clara. Terima saja dan lupakan. Diam. Clara, ini bukan urusanmu. Meski kau nggak mau bercerai, aku akan menggugatmu ke pengadilan dan mengajukan permohonan eksekusi wajib. Lihat, sudah kuduga, masih aja pelit. Kalau kau mau aku setuju bercerai, baik. Tapi kau harus setuju satu syarat. Syarat apa? Bercerai boleh, tapi kau pergi tanpa apa-apa, dan serahkan semua sahammu padaku. Apa katamu? Apa kurang jelas? Kamu pergi tanpa apa-apa. Clara, kamu yang berselingkuh, kamu yang harusnya pergi tanpa apa-apa. Terus kenapa kalau dia selingkuh? Dia selingkuh juga karena kamu. Salahmu sendiri nggak bisa punya anak. Kalau nggak, ngapain dia selingkuh? Bagaimanapun caramu, semua salahmu. Semua uangmu itu harusnya jadi kompensasi untuk anakku. Betul, setujui saja tuntutan Clara. Kalau tidak, kalau Clara dan aku bekerja sama, kami akan pastikan grup Setiawan tidak akan sanggup menghadapi akibatnya. Kau kira aku takut padamu? Mimpi. Jadi dengarkan, ini peringatan terakhirmu. Kalau kau tidak mau pergi tanpa apa-apa, maka aku akan membuatmu membayar harga yang tak bisa kau bayangkan. Maksudmu apa? Konflik dokter pasien itu masalah besar belakangan ini. Bagaimana kalau aku mulai menyebarkan rumor kalau kau itu dokter gadungan? Kalau operasi pertamamu gagal, memaksa Clara perlu operasi kedua, atau bahkan kalau dia keguguran? Dia baik-baik saja. Atau gimana kalau ini? Aku buat dia jatuh dan sengaja kehilangan bayinya, lalu aku tumpahkan semuanya ke kau. Jangan lupa, aku punya video itu tentangmu sebelum operasi. Di video itu, kau terlihat sama sekali tidak mau mengoperasi. Kau kira ada yang akan percaya padamu? Clara, kukira kau peduli pada bayinya? Begitukah caramu menunjukkan itu? Kita selalu bisa punya bayi lagi. Lukas tidak sepertimu, dia pria sejati, tidak sepertimu. Lebih baik kau pikirkan baik-baik. Pergi tanpa apa-apa. Jangan desak aku terlalu jauh. Kalau tidak, kita sama-sama hancur. Sama-sama hancur? Kau kira kau bisa menjebakku? Karena orang-orang di internet suka menikmati drama. Mereka suka perundungan siber yang heboh. Mereka percaya setiap rumor yang mereka dengar. Siapa yang peduli dengan fakta-faktamu, mereka hanya akan bersimpati pada kami, para korban. Maka rencanamu yang licik itu pasti akan gagal. Eko, kamu masih tidak mau mengaku sampai dipaksa. Dia gila. Eko, dasar dokter gila, kamu tidak tahu bagaimana dunia nyata bekerja. Kalau aku mau, aku bisa membuat seluruh keluarga Sterling bertekuk lutut. Begitu ya? Clara berselingkuh. Kamu punya bukti? Kamu tidak punya bukti. Tapi biar ku beritahu. Kalau Clara keguguran, itu fakta yang tak terbantahkan. Siapa yang waras akan percaya bahwa seorang ibu akan menggugurkan bayi yang diidamkannya selama 10 tahun hanya untuk menjebakmu? Tepat sekali. Dia benar. Biar ku beritahu. Lapisan rahimmu tipis. Hamil saja awalnya tidak mudah. Kalau kamu keguguran, akan sulit hamil lagi. Apa yang kau bicarakan? Putriku selalu sehat. Kalau selama ini dia tidak bisa hamil, jelas itu masalahmu. Eko, kamu tidak tahu malu sama sekali. Bagaimana bisa kau berbohong seperti itu tanpa berkedip? Cukup. Percuma buang-buang napas dengannya. Orang seperti dia tidak akan mengaku sampai terpojok. Kita akan santai-santai saja bermain dengannya. Baiklah kalau begitu. Karena kalian tidak percaya padaku, kita lihat nanti. Nanti jangan menangis. Saat ada yang masuk penjara, dan yang lain kehilangan bayi mereka. Dan kau. Pada akhirnya, kau tidak akan ada yang merawatmu di masa tua. Kau. Aku sudah memberimu satu kesempatan. Kita lihat saja nanti. Ayah, nak, kami melihat siaran langsungnya. Bagaimana dengan ibu? Dia baik-baik saja?
Semua favoritmu. Ayah dan ibu, maafkan aku. Seharusnya aku mendengarkan kalian. Sudah kubilang, kan? Wanita itu, Clara, selalu bermasalah. Penuh dengan akal bulus. Sekarang kau lihat. Maksudku, Bisa kita lupakan ini? Maafkan aku, dulu aku bodoh. Clara. Tidak punya hati nurani. Dulu, kesehatannya buruk, kehamilan akan berbahaya, kau yang selalu membantunya pulih. Bersikeras tidak mencoba punya bayi, membiarkan semua orang mengira kau yang mandul, dia ingin membangun citra girl boss itu, bahkan pekerjaannya diatur oleh ayahmu. Semua kesempatan itu datang dari ayahmu, diam-diam. Dan setelah semua itu, begini caranya dia membalas kita? Bayi itu bukan milikku. Aku telah mengecewakan kalian. Tidak apa-apa. Setidaknya kau lihat sifat aslinya sekarang, ayahmu dan aku masih sehat, kita bisa menunggu. Kau masih bisa menikah dan punya anak. berhenti merenung. Kau bukan yang bersalah. Ingat, jangan pernah menghukum dirimu sendiri untuk kesalahan orang lain. Besok, Clara akan datang ke kantor. Aku akan pastikan dia menyesal. Apa yang terjadi di sini? Apa yang kalian lakukan berkumpul di sini saat jam kerja? Kembali ke meja kalian. Siapa dia pikir dirinya? Bertingkah sok tinggi. Teman-teman, kabar besar. Wanita jalang itu datang kerja hari ini. Ketua Setiawan ingin bertemu di ruangannya. Silakan duluan. Ayah, Jangan panggil aku ayah. Aku jadi muak. Eko, apa dia sudah cerita semuanya ke orang tuanya? Atau belum? Aku masih ingin mendapatkan saham di perusahaan Setiawan. Kamu dipecat. Pergi dari sini. Sekarang? Wah, syukurlah. Wanita jalang itu akhirnya dipecat. Memang pantas. Dia bukan hanya berselingkuh, dia juga hamil anak laki-laki lain. Belum cukup itu, dia masih berani-beraninya mengincar uang keluarganya. Dia benar-benar pantas menerima ini. Memecatku? Apa yang Eko ceritakan padamu? Beraninya kau menyebut anakku, kalau dulu dia tidak memohon padaku setiap hari, kau tidak akan pernah menjadi manajer umum di grup puncak milikku. Sekarang, aku hanya membuang sampah. Sampah yang tidak seharusnya ada di sini. Hanya itu. Selama 10 tahun ini, bukankah aku telah menciptakan nilai untuk grup puncakmu? Tanpa aku, apa kau benar-benar berpikir puncak akan lebih baik? Pergi. Sekarang, Dengar, orang tua bodoh. Ingat kata-kataku, kehilanganku adalah kerugian puncak. kau sudah dapat pekerjaan baru, ya? Betul. Banyak perusahaan yang berusaha merekrutku. Satu-satunya alasan aku masih di sini hanya karena menghormatimu. Dugaan aku tentangmu selama ini benar. Kejam. Dan sombong. Aku akan di sini, menyaksikanmu jatuh dan hancur. Baik, pecat aku. Tapi kau berutang kompensasi padaku. Aku sudah bekerja di perusahaan ini selama 10 tahun. Menurut hukum ketenagakerjaan, kau berutang gaji 11 bulan padaku. Ditambah lagi, aku wanita hamil, kau harus membayarku 2 kali lipat. Jumlahnya menjadi 4 juta rupiah. Berikan 4 juta itu, dan aku akan segera pergi. Ah, sudahlah. Astaga, luar biasa. Ya Tuhan. Aku tidak percaya. Dia benar-benar berani minta kompensasi. Kau berselingkuh. Dan kau mengandung bayi orang lain. Beraninya kau punya nyali untuk meminta kompensasi 4 juta rupiah dariku. Kalau kau tidak membayarku, aku tidak akan pergi dari sini. Kurasa perusahaan tidak mau berurusan dengan pengadilan. Begitu 4 juta rupiah masuk ke rekeningku, kita bisa berpisah dengan baik. Kalau tidak, aku akan menyebarkan rumor tentang penggelapan pajak grup puncak. Ketika aku, manajer umum, yang bicara, harga saham grup puncak akan anjlok. Berani-beraninya melawanku, orang tua bodoh. Kau. Ketua, apa Bapak baik-baik saja? Panggil keamanan. Keluarkan dia dari sini. Iya, Pak. Teman-teman, aku sangat kesal. Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu seperti itu? Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Aku ini wanita hamil. Anggap saja kau dipecat. Kau tidak pantas lagi di sini. Memecatku, aku sudah bekerja di sini 10 tahun. Bayar dulu kompensasiku. Aku mau 4 juta rupiahku. Kompensasi? Sepeser pun tidak akan kau dapat.
Tidak ada kompensasi. Kalau begitu, aku akan online dan kasih tahu orang-orang di internet semua rahasia kotor perusahaan ini. Aku ini wanita-wanita hamil. Itu membuatku termasuk kelompok rentan. Mereka pasti akan membelaku. Tunggu saja perundungan sibernya. Silakan saja gugat. Biar aku kasih tahu kalian, sekarang dia kelihatan kayak badut banget. Cepetan, keluarin dia dari sini. Lepasin aku pergi sendiri. Tempat sampah kayak gini, aku aja nggak mau tinggal di sini. Banyak perusahaan yang mau merekrutku. Aku akan telepon sekarang juga dan pindah ke pesaing Summit. Halo? Bapak Santoso, soal tawaran yang Bapak kasih bulan lalu, aku sudah putuskan. Aku siap pindah. Maaf ya, tapi perusahaan kami nggak sanggup bayar orang penting kayak kamu. Apa yang terjadi? Apa-apaan ini? Ini tak ternilai harganya. Bagus, Bapak Santoso. Bapak Santoso baru permulaan, aku yakin sekarang tidak ada yang berani mempekerjakan dia. Ardi, kamu yang ada di balik ini, kan, orang tua bodoh? Jangan pikir kamu bisa mengendalikan segalanya. Aku punya pilihan lain. Masih belum ada jawaban, teman-teman. Lihat, nak. Clara memang pantas mendapatkannya. Siaran langsungnya ditonton lebih dari 1 juta penonton. Itu nomor 1 di daftar tren. Sekarang seluruh internet mengawasinya. Semua orang akan mendukungmu. Jangan takut. Ibu, aku pulang dulu untuk mengambil beberapa barang, lalu aku akan menyelesaikan perceraian dengan dia. Putuskan semua hubungan, untuk selamanya. Lebih baik bercerai lebih cepat. Supaya para lintah darat itu tidak terus-terusan menempel padamu. Oke. Sempurna. Lukas, kamu di sini ngapain? Aku khawatir denganmu dan bayinya. Aku akan pindah ke sini untuk merawatmu. Karena Eko toh akan menceraikanmu, waktunya pas banget. Untuk memberi tempat untukku. Clara, semua ini. Lukas bawa semua suplemen ini untukmu. Setidaknya ada yang memperlakukan aku dengan baik, tidak seperti Eko, dan seluruh keluarganya yang menindasku. Eko ngapain lagi sekarang? Orang tua bodoh itu, Ardi membuatku dipecat. Dia bahkan menyabotase aku, jadi semua orang yang berurusan denganku sekarang mengabaikanku. Bajingan tua itu. Begitu kamu dapat pekerjaan itu di grup Nexus, kamu harus memasukkan aku juga. Jangan khawatir, Clara. Begitu aku masuk di grup Nexus, aku akan pastikan keluarga Setiawan membayar untuk ini. Oh, ngomong-ngomong, Clara, aku lihat liontin giok ini di kamarmu. Ini sangat bagus. Aku ambil ya. Kamu tidak keberatan, kan? Itu milik Eko kan? Dia sangat menghargainya. Dia tidak pernah memakainya. Oh, kupikir liontin giok ini terbuat dari giok kualitas yang sangat bagus. Sayang sekali untuknya, karena dia toh akan menceraikanmu, barang-barangnya. Sekarang pada dasarnya milikmu, kan? Ini akan terlihat bagus untukku. Itu cuma liontin giok jelek. Kalau Lukas mau pakai, biarkan saja, semua barang di sini. Semuanya milik Clara. Apa hubungannya dengan Eko? Ibu benar. Kita bukan cuma ambil liontin gionya, rumah ini juga kita ambil. Sahamnya juga sekalian kita ambil saja. Betul, kita tidak boleh membiarkan keluarga itu lepas. Benar. Clara, apa lagi yang kau mau? Eko berani kembali? Apa? Kau datang untuk melihat keluarga kami dan betapa bahagianya kami. Kalian ini tidak tahu malu. Tidak tahu malu? Siapa yang tidak tahu malu di sini? Keluargamu memecatku sekarang, itulah yang benar-benar tidak tahu malu. Siapa yang bilang kau boleh sentuh barangku? Beri padaku. Siapa bilang ini milikmu? Saat ini milikku. Ini kenang-kenangan dari nenekku. Kembalikan. Itu cuma liontin jelek. Kenapa kau ribut-ribut begitu? Lagi pula, itu barang orang mati.
Lukas mau memakainya, itu sudah untung buatmu. Itu bukan cuma liontin bodoh. Itu berharga bagiku. Dan satu hal lagi, kenapa aku harus menghormatinya? Hak apa yang dia punya? Dia tidak pantas dapat liontin giok senilai 2 juta rupiah. Jangan berani-beraninya kau berteriak di depan putriku. Jangan menakut-nakutinya dan bayi yang dikandungnya. 2 juta rupiah? Itu mahal sekali. Aku ulangi. Beri aku liontinnya. Clara, Eko ini benar-benar tidak menghormatimu. Kau akan pergi tanpa apa-apa? Jadi liontin ini milikku, dan kalau aku berikan pada Lukas, apa masalahnya? Siapa bilang aku pergi tanpa apa-apa? Liontin ini adalah hartaku. Apa yang kalian lakukan? Itu pencurian. Itu perampokan. Kamu sebenarnya nggak peduli sama liontin giok itu. Kamu cuma nggak tahan lihat aku bahagia. Apa aku belum baik ke Lukas? Tepat. Eko, berani-beraninya kamu kembali? Kamu nggak datang merangkak ke sini, mohon-mohon dia kembali, kan? Ah, lucu banget. Ngapain juga aku mau dia kembali? Si selingkuh? Eko, bahkan kalau putriku berselingkuh sekalipun, dia tetap jauh di atas levelmu. Jangan lupa, kamu cuma seorang dokter kelas 3. Putriku adalah wanita mandiri yang kuat yang diperebutkan perusahaan-perusahaan. Kamu itu kodok, jadi berhentilah bermimpi tentang angsa. Perusahaan-perusahaan berebut dia? Clara, nggak kamu kasih tahu keluargamu? Clara, maksud Eko apa? Ini semua salah dia. Dia dan ayahnya bekerja sama untuk menjatuhkanku. Tapi nggak masalah. Dapat kerja, bakal gampang banget buat aku. Oh, beneran? Terus kenapa kamu nggak telepon Bapak Santoso? Kenapa dia memblokirmu? Pernah nggak kamu mikir mungkin ada alasan lain di balik itu? Perusahaan Bapak Santoso adalah pesaing langsung grup Setiawan. Ardi nggak mungkin bisa ikut campur di sana. Sebenarnya apa yang terjadi? Gimana kalau ku beritahu kamu Bapak Santoso bukan satu-satunya? Setiap perusahaan yang mau kamu lamar sudah menolakmu. Percaya nggak? Eko, sebenarnya kamu ngapain di belakangku? Jelaskan. Setelah semua ini, kamu masih nggak paham? Baiklah. Sebenarnya, setiap langkahmu sudah. Clara, jangan dengarkan gertakannya. Dengan CV-mu, mana mungkin nggak dapat kerja? Si Bapak Santoso itu pasti cuma kebetulan. Aku percaya sama kamu, nggak cuma bakal dapat kerja, tapi juga naik jabatan dan gaji. Benar. Kamu nggak punya pengaruh buat masukin aku ke daftar hitam seluruh industri. Cukup. Berhenti berakting. Kamu cuma bikin aku makin benci. Oke, karena kamu nggak percaya, kita tunggu saja nanti. Sekarang, serahkan liontin gioknya. Atau aku telepon polisi. Kamu mau laporkan ini ke polisi? Kamu ini laki-laki macam apa? Kamu mengancamku? Eko, lebih baik aku buang liontin giok ini ke tempat sampah, daripada memberikannya padamu. Eko, lupakan saja. Hari ini kamu tidak hanya tidak akan dapat liontin giok ini, kamu bahkan tidak pantas berada di sini. Kamu yang mau bercerai, kan? Jadi kenapa kamu masih di sini? Keluar. Ini rumahku, barang-barangku ada di sini. Kenapa aku harus pergi? Kalian ini konyol. Kalian merampas rumahku, mengambil hartaku, kalian tidak tahu malu. Tidak tahu malu? Iya. Semua barangmu ada di sini. Aku bahkan sudah mengepaknya untukmu. Oh, dan jangan berterima kasih. Eko, pergi sana bawa barang-barangmu. Jangan cari masalah. Oh, jangan-jangan kamu ragu-ragu soal perceraian? Clara, kami tidak akan pernah bersama pria sepertimu. Biar ku jelaskan. Ini, rumahku. Eko, yang benar saja. Kamu sebodoh itu? Begitu kamu dan Clara bercerai, rumah ini miliknya. Aku beli rumah ini sebelum kita menikah. Ini harta pranikahku. Dia berselingkuh. Dia tidak berhak berada di sini. Jika aku ingin kamu pergi, tidak ada yang bisa menahanmu di sini. Memangnya kenapa kalau itu harta pranikah? Aku masih istrimu. Rumah ini milikku. Eko, dan kamu bilang dirimu laki-laki? Kenapa kamu begitu terobsesi dengan rumah bodoh ini?
Aku sudah tinggal di sini 10 tahun. Aku tidak akan pergi. Tidak ada yang bisa memaksaku. Putri saya benar. Kami tidak akan pergi kemana-mana. Mau kamu apain? Kamu. Kami bertiga. Kamu pikir kamu siapa? Aku peringatkan kamu. Cepat, ambil barang-barangmu dan pergi, jangan bikin keributan. Baik. Kalian benar-benar tidak akan berhenti sampai terkubur, ya? Baik, aku akan telepon polisi. Kita lihat apa kata polisi. Oh, dan satu hal lagi. Kali ini, aku bahkan punya laporan cedera. Kita akan selesaikan semua utang kita, yang lama dan baru sekaligus. Eko, kita pernah menikah. Apa kamu harus membawa ini ke polisi? Aku sudah selesai bicara denganmu. Halo, 911? Aku. Pecundang, kamu benar-benar telepon polisi. Apa kamu sudah gila? Senang sekarang? Baik, sekarang ambil barangmu dan pergi. Eko, liontin giokmu adalah milikku. Begitu juga istrimu. Rumah ini milikku. Bahkan bayinya adalah milikku. Kamu masih ngapain di sini? Pergi sana. Kamu pergi atau gimana? Kalau enggak, aku bantu pindahin kamu sendiri. Pergi dari sini. Cepat, cepat, cepat. Keluar. Pergi. Keluar, keluar. Hai, hadirin sekalian, kalian tahu skandal soal wanita jalang rumah sakit dan pria perusak rumah tangga yang lagi ramai belakangan ini. Nah, cewek kalian ini udah selidiki dan nemuin alamat rumah si wanita jalang. Tetaplah di sini dan ikuti siaranku, aku akan siaran langsung dari lokasi. Pergi. Pergi sana. Pergi. Ada yang keluar. Dengarkan dan ingat. Aku kasih waktu 5 hari lagi. Kalau kamu masih belum pergi tanpa apa-apa, aku akan bikin hidup keluarga Setiawan jadi neraka. Kamu cuma sampah yang udah dibuang. Jadi jangan mimpi mau dapat sepeser pun. Mereka benar-benar mengusir Eko. Maksudku, Dokter Setiawan dari rumahnya sendiri. Clara? Dengan melakukan ini, apa kamu tidak takut reputasimu hancur? Maksudmu apa? Surga mengawasi setiap langkahmu, kamu mengandung bayi orang lain, kamu mencuri semua yang kumiliki, dan kau buang aku ke jalanan. Kau akan dapat balasannya. Karma akan datang padamu. Karma. Di mana karma yang katanya ada itu? Hah, aku tidak melihatnya. Yang kulihat hanyalah anjing liar yang menyedihkan sepertimu. Sudahlah, jangan buang waktu untuknya. Ayo pergi. Aduh. Kamu baik-baik saja, Eko? Benarkah? Halo, Chloe, aku dari program keperawatan, namaku Eko. Oh, jadi kamu Eko. Kamu sangat tampan, Eko. Ayo, aku antar kamu daftar. Oke. Eko, kamu punya pacar? Mau nggak pacaran sama aku? Kamu Chloe, kan? Iya. Oh, ngomong-ngomong, aku lagi siaran langsung nih. Kamu nggak keberatan, kan? Siaran langsung, mari kita bicara di tempat lain. Oke, ayo. Tak kusangka setelah bertahun-tahun sejak lulus, aku bertemu denganmu lagi. Sekarang aku seorang influencer, loh. Aku punya puluhan juta pengikut. HP-mu, boleh pinjam sebentar? Kamu mau apa? Hubungi polisi. Panggil polisi. Clara dan Lukas udah merebut rumahku, dan mereka mencuri liontin giok senilai 2 juta rupiah. Aku mau telepon polisi, itu bakal jadi pelajaran buat mereka. Oke. Tapi aku lagi siaran langsung nih. Gimana kalau kamu sapa dulu pemirsanya? Tunggu, liontin giok 2 juta rupiah? Dokter Setiawan kaya segitu? Uangnya bersih, nggak sih? Jangan-jangan dapat dari suap atau komisi gelap. Hei, kamu. Jangan iri cuma karena kamu miskin. Dokter Setiawan itu ahli waris grup Setiawan. Liontin 2 juta rupiah doang. Lagi pula, itu pusaka neneknya. Nah bener,
Ayah Eko itu ketua grup Setiawan. Telepon polisi aja sekarang. Terima kasih atas perhatiannya, hadirin sekalian. Dengan barang senilai 2 juta rupiah, pria perusak rumah tangga itu harus meringkuk di penjara. Sepertinya Dr. Setiawan masih belum terbiasa di depan kamera. Kita tutup siarannya dulu ya. Aku perlu minjamin HP-ku ke Dr. Setiawan, biar dia bisa telepon polisi. Jangan diakhiri. Kita belum selesai nonton. Terima kasih. Halo? Saya mau melaporkan kejahatan. Ada orang yang merebut rumah saya, dan mereka mencuri liontin giok senilai 2 juta rupiah, dan mereka menolak mengembalikannya. Mereka akan tiba dalam setengah jam. HP-mu di mana? Ini yang akan kita lakukan. Karena kita punya waktu setengah jam, Eko, pakai HP-ku dulu. Masuk ke WeChat-mu. Mari kita bersenang-senang sedikit. Eko, kamu ada di grup chat lingkungan, kan? Iya, kan? Eko, kamu orang baik. Kamu tidak tahu semua trik kotor. Jadi hari ini, aku akan mengajarimu. Saat berurusan dengan bajingan, selain melapor ke polisi, ada cara lain. Kamu gunakan kekuatan mereka sendiri untuk melawan mereka. Sayang, Datang. lihat. Ada apa dengan Dr. Setiawan di lantai bawah? Apa yang terjadi? Sudah viral di internet. Viral di siaran langsung beberapa hari lalu. Ternyata istri Eko berselingkuh. Dokter Setiawan bekerja keras untuk menyelamatkan kehamilannya. Ternyata bayinya adalah anak si perusak rumah tangga. Dan sekarang mereka bercerai. Membuat Dokter Setiawan pergi tanpa apa-apa. Sial. Dan dia benar-benar membawa si perusak rumah tangga untuk tinggal di rumah mereka. Kapan itu terjadi? Kenapa aku tidak tahu? Lihat. Itu benar-benar tidak berperasaan. Sebelumnya hanya menjijikkan, sekarang benar-benar melanggar hukum. Hei, kalian, dengarkan. Aku akan ikut campur dalam hal ini. Aku harus pergi. Aku, Made, akan memberi mereka pelajaran. Tunjukkan pada bajingan dan perusak rumah tangga itu cara bersikap yang benar. Mereka datang, mereka datang. Clara, ibu khusus membuatkanmu sup ayam. Aku bahkan menambahkan cordyceps yang dibawa Lukas. Kamu perlu menyegarkan diri. Ini. Terima kasih ibu. Terima kasih Lukas. Siapa yang menekan bel pintu? Tidak mungkin Eko. Kembali karena tidak bisa melupakan? Aku yang periksa. Apa yang kamu lakukan? Tidak lihat aku lagi bersih-bersih di sini, kamu tumpahkan semua airku. Wanita tua, kamu sengaja, kan? Tadi siapa di antara kalian yang menekan bel pintu? Siapa? Itu tidak sengaja. Saya wanita tua, mata saya sudah rabun. Usia saya sudah lanjut. Orang tua pikun bodoh. Kamu sengaja, kan? Ya, saya sengaja. Jadi, mau pukul saya? Jalang sepertimu seharusnya sudah disambar petir dari dulu. Menyirammu air itu untuk mengajarimu sopan santun. Clara, kamu baik-baik saja? Sialan kau, nenek sihir. Sudah cukup denganmu. Apa yang kamu lakukan? Mau memukul wanita tua? Dia orang tua. Saya juga orang tua. Nenek sihir ini hanya cari masalah. Kenapa dia tidak cari orang lain? Mungkin putrimu pantas mendapatkannya. Tepat sekali, seluruh keluargamu pantas menerimanya. Nah, jubah kalifikan? Seluruh keluargamu adalah orang-orang tak tahu terima kasih. Kamu. Cukup. Apa yang kalian lakukan di depan rumah kami? Mengganggu ketenangan, ya? Kami akan panggil polisi. Kau pikir kami tidak berani? Berhenti, biar saya beritahu. Ini urusan internal lingkungan kami. Dan kamu hanya perusak rumah tangga. Apa yang membuatmu begitu percaya diri? Kamu tidak tahu malu. Benar sekali. Perusak rumah tangga kotor. Perusak rumah tangga tak tahu malu. Apa yang diajarkan ayahmu?
Kalau aku jadi mereka, sudah kubuat kamu babak belur, sampah tak tahu malu. Kalianlah perusak rumah tangga tak tahu malu. Satu keluarga perusak rumah tangga, nenek sihir, aku sudah muak denganmu. Baiklah. Bagaimana kalian bisa tahu soal ini? Apa Eko yang mengirim kalian? Pasti pecundang Eko itu yang memanggil kalian semua ke sini, kan? Eko, si sampah tak tahu malu. Dia yang salah, masih berani minta bantuan. Kalian yang tak tahu malu? Mereka hanya membantuku menuntut keadilan. Benar, jangan khawatir, Eko. Dengan kami semua di sini, kami akan melindungimu. Ih, tak tahu malu. Kami akan mengusir lintah darat ini dari sini. Eko, memang perlu membuat keributan sebesar ini? Ini hanya masalah kecil. Masalah kecil, kita sedang membicarakan rumah di sini, dan sebuah liontin giok senilai 2 juta rupiah. Rumah itu milik Clara, liontin giok itu juga milik Clara. Apa hubungannya denganmu? Benar, kamu kan tidak miskin, atau tunawisma. Kenapa kamu harus terus meneror kami? Kamu yang berselingkuh, kenapa aku harus membiarkanmu begitu saja? Cukup, jangan cuci baju kotor di depan umum. Usir mereka dari sini. Pertama kamu berselingkuh, lalu mencoba mencuri rumah. Kamu berani melakukan semua itu, lalu kenapa sekarang kamu takut dibicarakan orang? Ya, usir mereka. Jangan ganggu lingkungan kami. Pergi. Keluar. Berhenti. Ini urusan keluarga kami. Apa urusannya dengan kalian? Kalian semua, berhenti ikut campur urusan orang. Jangan ikut campur. Stop, ini bukan lagi urusan keluarga. Ini sudah meningkat jadi citra publik seluruh komunitas kami. Kau tahu itu? Ata, di, begini saja. Kamu tidak tahu malu. Ya, cuma menghirup udara yang sama dengan orang-orang seperti kalian sudah bikin aku mual. Clara, mereka lagi siaran langsung. Siapa yang suruh kalian rekam pakai HP? Siapa yang kasih izin buat kalian rekam pakai HP? Berhenti rekam, turunkan. Kalian rekam apa? Berhenti, turunkan. Rekam, masih rekam, berhenti rekam. Aku sekarang ngerti. Kalian dikirim Eko buat menjelek-jelekan kami, kan? Karena mereka toh lagi siaran langsung, kita bisa manfaatkan kesempatan ini buat menjelekan Eko, dan ambil kembali rumah itu. Eko, kenapa kamu maksa aku? Aku sudah menutupi semua rahasia kotormu bertahun-tahun. Kamu benar-benar mau aku ungkap semuanya di sini? Wah, sungguh tidak adil. Clara kami itu wanita yang baik dan terhormat. Dia menikahi Eko, dan bukan cuma dia bawa orang luar buat ngerjain kami, dia malah bawa perusak rumah tangganya buat bikin keributan di rumah kami. Aku nggak tahan lagi. Hadirin sekalian, hari ini kalian harus dengar dulu cerita dari pihakku. Aku sudah berusaha punya bayi selama 10 tahun lamanya sebelum akhirnya hamil. Dan Eko malah berselingkuh dariku. Hari ini, dia bahkan bawa perusak rumah tangganya pulang. Aku nggak bisa terus begini. Ya, Eko, kamu yang berselingkuh duluan. Clara itu pengertian, mengingat 10 tahun pernikahan kalian, dia nggak membongkarmu di depan umum, dan kamu malah apa? Kamu malah balik menggigit? Hah? Sebagai laki-laki, aku merendahkanmu. Aku mainkan peran itu dengan sempurna, sekarang semua orang akan percaya padaku. Eko, tunggu saja perundungan si bemu. Kamu bohong. Perutku sakit. Eko, kamu berselingkuh selama pernikahanmu. Kamu bawa perusak rumah tanggamu ke sini untuk mengganggu Clara kami. Kami tidak mau berdebat lagi denganmu. Tapi rumah ini harus kamu serahkan ke Clara. Ibu, kamu memang jago mengarang cerita, ya? Aku yang mengarang? Kalau kamu bukan perusak rumah tangga, kenapa bantu Eko dan kenapa masuk ke sini membuat masalah? Pengalaman memang selalu menang. Ibuku sangat pintar. Sekarang Eko dan wanita itu tidak bisa cari-cari alasan lagi. Berhenti. Kamu pikir bisa lari? Lihat itu, Eko, mereka mau kabur. Betul, jangan biarkan mereka pergi. Kenapa mereka bertingkah begitu? Bukannya seharusnya mereka marahi Eko. Eko, aku sudah setuju untuk bercerai. Bahkan setuju untuk membiarkanmu bersamanya. Kenapa kamu masih melakukan ini padaku? Aku mohon padamu, tolong, biarkan aku dan bayiku hidup. Eko, aku akan pastikan kamu tidak bisa membela diri. Tidak apa-apa. Semuanya, tolong nilai untuk kami.
Eko ini bawa perusak rumah tangganya ke sini, berusaha menghancurkan seluruh keluarga kami, sampai ke liang kubur. Aku akan habisi kamu hari ini. Ibu, ini semua salahku. Ini semua karena aku keluarga kita jadi seperti ini. Eko, kamu sendiri yang cari masalah. Clara itu benar-benar ratu drama. Air matanya langsung mengalir seperti keran. Sayang, Ada apa? sayang, lihat. Lihat dua ratu drama ini. Lucu sekali. Mereka bukan cuma gila. Mereka benar-benar bodoh. Bagaimana bisa ada orang sebodoh itu? Benar. Ibu, Clara, ada apa ini? Ada yang tidak beres. Apakah akting kami kurang meyakinkan? Kalian yang mana tadi yang telepon polisi? Hah? Eko, polisi sudah datang. Kamu bakal mati. Eko, kamu tamat. Saya yang telepon. Pak petugas, mereka masuk secara ilegal ke rumah saya dan mencuri barang berharga saya. Benarkah itu? Pak petugas, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia dan putri saya sudah menikah secara sah. Kami keluarga. Betul, Pak Petugas, kami sudah menikah secara sah, dan dia berselingkuh lalu membawa perusak rumah tangganya ke sini untuk menyerang saya. Ini semua adalah saksi. Tepat sekali. Kami korban sebenarnya di sini. Eko itu seperti kucing mengejar ekornya sendiri. Setiap orang di sini adalah saksi untuk kami. Ya, Pak Petugas. Saya cuma penonton, dan saya bisa bersaksi bahwa Eko yang berselingkuh duluan, lalu membawa perusak rumah tangganya ke sini. Oke, cukup. Kamu yang jelaskan. Eko, dengan semua saksi di sini, sebaiknya kamu jangan bohong. Kami masih di sini, berani-beraninya kamu mengancam kami. Hei, petugas. Mereka merebut rumahku, menyita semua hartaku, dan mengusirku. Benar, kan? Salah. Petugas, tolong dengarkan. Jelas, bajingan ini yang berselingkuh denganku dan membawa perusak rumah tangganya ke tempatku untuk membuat masalah. Petugas, kami bahkan belum bercerai. Kami masih menikah secara sah, dan sekarang dia mau menempatkan perusak rumah tangganya di sini. Tentu saja aku tidak akan mengizinkannya. Aku sebenarnya korban di sini. Apa perusak rumah tangga yang masuk paksa, atau selingkuhannya? Apa yang terjadi? Bagaimana aku tahu? Mungkin polisi juga tertipu oleh jalang Eko itu. Aku benar-benar meremehkan pecundang Eko itu. Petugas, aku korban sebenarnya di sini. Dia memaksaku, seorang wanita hamil, untuk berlutut di depannya. Oke, sudah cukup. Silakan. Petugas, aku juga punya liontin giok senilai 2 juta rupiah, yang dia curi dariku, dan sekarang dia menolak mengembalikannya. Itu milikku. Biar aku perjelas satu hal. Memiliki properti orang lain secara ilegal berarti kamu akan masuk penjara. Kamu punya kwitansinya? Bagaimana kamu bisa membuktikan itu milikmu? Kalau tidak bisa, kamu pasti akan masuk penjara. Baik, ambil saja. Sekarang juga, ambil itu, dan dengan hormat serahkan padaku. Aku minta maaf. Pak, Anda lihat itu? Dia tadi menggangguku seperti ini, sekarang dia malah semakin sombong. Aku ini wanita hamil, dan dia mau aku berlutut untuknya. Benar. Pak, Anda masih di sini, dan dia berani berbuat macam-macam pada kami. Aku bahkan tidak bisa membayangkan, begitu Anda pergi, apa yang akan terjadi padaku dan putriku. Bagaimana kami bisa bertahan? Ibu, Baiklah, kalau kamu tidak mau mengambilnya, maka kamu ikut kami ke kantor polisi. Atas dasar apa? Maafkan aku. Ku bilang lebih keras. jangan coba-coba memaksaku. Maafkan aku. Dan untuk kalian berdua, kemasi barang-barang kalian dan enyah dari pandanganku. Aku mau rumahku benar-benar bersih dari kalian. Kita harus bagaimana? Sekarang bahkan polisi berpihak pada Eko. Kita pergi dulu saja. Nanti kita balas dendam. Ayo pergi. Senang sekali melihatnya. Sangat memuaskan. Sial,
Harusnya dari dulu begitu. Dokter Setiawan itu terlalu baik hati untuk kebaikannya sendiri. Dia seharusnya menuntut 3 sekawan itu bertanggung jawab. Rasanya lega sekali. Orang aneh itu akhirnya mendapat balasannya. Mulai sekarang, jangan coba-coba menginjakkan kaki di rumahku lagi. Tunggu saja. Aku punya daya tawar melawan grup puncak kesayanganmu. Aku akan menyaksikan kamu berakhir dengan reputasi hancur. Bagus. Aku tidak sabar menunggu. Kita lihat siapa yang berakhir dengan reputasi hancur. Pecundang itu, Eko. Dia berani-beraninya memanggil polisi. Sialan, aku benar-benar meremehkannya. Jadi, kita mau bagaimana sekarang? Aku kan sedang hamil besar. Bagaimana kalau kita sewa tempat tinggal saja? Tidak, kita tidak bisa tinggal di tempat sewaan. Memalukan sekali nanti. Kalau gitu kita menginap di hotel saja. Hotel juga bisa. Lebih baik yang bintang 5. Kamu kan masih hamil. Kamu perlu istirahat yang cukup. Benar. Untuk soal uang, aku akan pastikan Eko yang bayar semuanya. Pecundang, sialan, aku benar-benar meremehkannya, ya? Sudah, cukup. Baiklah, hotel saja. Ayo kita pergi dari sini. Jangan buat keributan di jalanan. Kamu merekam apa? Tidak. Sepertinya aku harus minta tolong pada ayah. Halo, Ibu. Kenapa ayah memblokirku? Jangan pernah telepon kami lagi. Kami tidak punya anak seperti kamu yang membuat kami malu. Maksudmu apa? Demi Tuhan, aku anakmu. Aku ini salah apa? Berani-beraninya kamu bertanya. Sekarang, ayahmu dan aku tidak berani keluar rumah. Mulai sekarang, jangan pernah kembali. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa orang tuaku sendiri mencoretku dari keluarga? Kenapa orang tuamu mencoretmu dari keluarga? Kamu kenapa sekarang? Muka kamu panjang banget, kayak ada yang ngutang duit banyak sama kamu, semuanya juga gini. Waktu kamu pertama kali ngejar aku, semua janji muluk-muluk, sekarang teleponku aja enggak ada yang angkat, mau kerja di mana aku? Aku juga gitu. Orang tuaku aja udah nggak mau ngakuin aku lagi. Dan mereka nggak ngizinin aku pulang. Aku nggak tahu sial apa yang kita alamin. Clara, gimana kalau kamu ikut aku pulang dulu sementara? Kamu lagi hamil anakku. Demi cucu yang belum lahir ini, mereka pasti bakal lebih tenang. Ya sudah, sekalian ganti suasana. Aku akhirnya bisa bawa kamu pulang dengan terbuka untuk ketemu orang tuaku. Jangan khawatir. Sekarang kamu lagi hamil anakku, waktu orang tuaku lihat kamu, mereka pasti senang banget. Ayah, Ibu. Kamu mau apa di sini? Bukannya udah jelas kamu enggak diterima di sini, Ibu. Tapi ini rumahku. Kenapa aku nggak boleh pulang? Ibu, aku pacarnya Lukas, aku bawain oleh-oleh kecil. Kami enggak mau apa-apa dari kamu. Pergi, ayo, pergi. Kami enggak mau apa-apa dari kamu. Pergi. Ibu, ini pertama kali pacarku datang. Masa kamu bersikap seperti ini? Berani-beraninya kamu muncul di sini? Semua orang di lingkungan sini tahu dia itu perusak rumah tangga. Dia bukan cuma perusak rumah tangga, tapi dia juga nyiksa istrinya yang sah sampai parah. Benar-benar enggak punya hati nurani. Ya ampun, keluarga Wijaya yang tua hancur gara-gara anaknya. Katanya perusahaan Bapak Wijaya yang tua punya beberapa investor yang, gara-gara skandal ini, narik investasinya. Semua. Lihat, si perusak rumah tangga bawa wanita jalangnya pulang buat ketemu orang tua. Dasar enggak tahu malu. Kamu, pergi sekarang. Nama baik keluarga Wijaya kami sudah tercoreng habis-habisan sama binatang ini. Sebenarnya apa yang terjadi?
Kalian lihat apa? Pergi sana, kalian semua. Ibu, pasti ada kesalahpahaman. Mari kita bicara di dalam. Kamu pikir bisa seenaknya masuk ke rumahku? Karena kamu begitu tidak tahu malu, aku akan langsung mengatakannya. Kamu masih punya suami di rumah. Kamu tidak lain adalah wanita tidak tahu malu. Sebagai sesama wanita, aku malu padamu. Ibu, pasti ada kesalahpahaman di sini. Jadi itu si pecundang Eko yang membuat masalah. Kesalahpahaman? Kalau berani, ikut aku ke balai kota dan periksa status perkawinanmu. Ibu, memangnya kenapa kalau dia sudah menikah? Apa masalah besarnya? Lagi pula, dia sebentar lagi akan bercerai. Dia bahkan mengandung bayiku. Tapi dia masih menikah. Ayahmu dan aku selalu hidup jujur. Bagaimana bisa kami membesarkan anak seperti kamu, perusak rumah tangga yang menghancurkan keluarga? Aduh, ini sangat memalukan. Kamu juga pergi dari sini. Kalau tidak, ayahmu akan memukulmu sampai mati. Ibu, Ayo, pergi dari sini. Ibu. Clara itu manajer umum dari grup besar. Dia penghasilannya lebih dari 1 juta setahun. Dia sendiri sudah luar biasa. Suaminya yang tidak berguna itu memang tidak cukup baik untuknya. Fakta bahwa dia sekarang bersamaku menunjukkan aku juga luar biasa. Beraninya kamu mengatakan itu. Ayah, kamu memukulku. Memangnya kenapa kalau aku memukulmu, aku ingin membunuhmu? Bapak, Ibu, pasti ada kesalahpahaman. Eko dan aku sudah lama mengalami keretakan perkawinan yang tak dapat diperbaiki, dan dialah yang berselingkuh. Lukas dan aku yang benar-benar saling mencintai. Bapak, Ibu, tolong jangan percaya dia. Eko adalah tipe orang yang paling ahli menabur perpecahan. Sungguh tidak tahu malu. Kamu, wanita berusia 30-an yang punya suami dan keluarga, beraninya kamu mengatakan hal-hal seperti itu. Lukas, kalau kamu masih menganggap kami orang tuamu, coret wanita ini dari keluarga segera, dan gugurkan bayi itu. Ayah, apa yang baru saja kamu katakan? Ayahmu benar. Kamu harus putus hubungan dengan wanita ini. Dan kamu harus minta maaf kepada Eko. Minta pengampunannya. Kalau tidak, seluruh keluarga kita akan dipermalukan. Tidak mungkin. Anak di dalam kandunganku ini tetap cucu laki-lakimu. Cucu, kami tidak mau punya anak haram sebagai cucu kami. Leluhur keluarga Wijaya tidak akan pernah mengizinkannya. Ayah, kamu lebih percaya orang luar seperti Eko daripada anakmu sendiri? Aku darah dagingmu. Dan sekarang kamu benar-benar memaksaku untuk menyingkirkan bayinya? Kalau kamu tidak mau, maka hari ini, aku akan mencoretmu dari keluarga. Ayah, apa kamu sudah lupa? Aku sebentar lagi akan menjadi direktur di grup Nexus. Begitu aku di grup Nexus, bisnis keluarga kita juga akan ikut naik. Kamu pikir kamu masih bisa bergabung dengan grup Nexus? Keluarga Wijaya tidak bisa mengandalkanmu lagi. Aku hanya berharap kamu tidak menyeret seluruh keluarga Wijaya jatuh bersamamu. Pecundang Eko itu benar-benar hebat. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa menipu ayah dan ibu. Ayah, kenapa kamu tidak percaya padaku? Aku akan telepon grup Nexus sekarang juga. Maaf, Bapak Wijaya. Setelah berdiskusi dengan manajemen senior, kami memutuskan untuk menarik tawaran pekerjaan Anda. Selain itu, mulai sekarang, grup Nexus dan semua anak perusahaannya tidak akan menerima lamaran Anda, Bapak Wijaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini, kamu? Aku sudah mencoretmu dari keluarga. Mulai sekarang, kamu tidak boleh kembali ke sini. Keluar. Ayo pergi. Ayah. Kamu telah dizalimi. Semuanya, keluar. Baiklah, berhenti menangis. Maaf kamu harus mengalami itu. Aku tidak pernah menyangka kalau Eko akan sekejam ini. Kamu satu-satunya yang kupunya sekarang. Kamu harus membantuku membalas dendam. Terima kasih untuk waktu itu. Aku belum sempat berterima kasih dengan benar. Kali ini, biar aku yang traktir. Ah, jangan sungkan. Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Silakan. Eko, apa kamu benar-benar berencana untuk bercerai? Benar. Jadi, setelah perceraianmu nanti, apa kamu pernah berpikir untuk memulai keluarga lagi? Belum terpikir sejauh itu. Tapi,
Kalau aku bertemu orang yang tepat, aku akan mempertimbangkannya. Jadi, Eko, menurutmu aku bisa jadi orang itu? Aku, Eko, kamu tidak perlu memberikan jawaban sekarang juga. Aku akan menunggumu, berapapun lamanya. Wah, lihat siapa ini, Eko. Oh, lihat siapa yang ada di sini. Si wanita jalang dan si pria perusak rumah tangga. Jangan-jangan, kamu memang perusak rumah tangga. Pantas saja. Kamu begitu bersemangat membantunya. Eko, kamu yang berselingkuh dan berani-beraninya kamu menuduhku. Terus kenapa? Iya, aku berselingkuh. Aku lebih muda darimu dan lebih cantik. Eko memilihku sebenarnya adalah berkah terselubung. Benar kan, Eko? Eko, kau ini sangat tercela. Kau yang berselingkuh duluan, sekarang malah mau menyalahkanku? setelah semua yang kau lakukan, berani-beraninya kau membentakku. Terus kenapa kalau aku begitu, kau pecundang, laki-laki yang menyedihkan? Dan kau cuma mengambil wanita yang sudah rusak dariku, dan kau masih menginginkannya? Apa? Ada yang mulai kalap? Kau tak pernah menghargai apa yang kau punya. Sekarang Eko bersamaku, kau jadi penuh penyesalan. Penyesalan? Satu-satunya penyesalanku adalah tidak membuangnya lebih cepat. Aku bekerja keras untukmu selama 10 tahun, apa yang kau sesali? Tentu saja aku menyesal, tidak meninggalkanmu lebih cepat. Kita bisa saja memulai hidup yang lebih baik, jauh lebih cepat. Kau yakin bersama dengannya adalah hidup yang lebih baik? 100%. Dia baik hati dan mampu. Bagaimana mungkin dokter rendahan sepertimu bisa menandinginya? Bahkan jika kau menggunakan cara-cara kotor dan membuat kami kehilangan pekerjaan untuk sementara, bakat sejati selalu bersinar. Kau tahu, aku percaya pada Lukas, dia pasti akan berhasil. Kau tahu, kau ini tidak akan menyerah sampai kau terpojok. Apa? Melihat aku lebih baik darimu membuatmu kesal? Kalau kau begitu hebat, kenapa tidak ada perusahaan yang mau menerimamu? Kenapa orang tuamu mencoretmu dari keluarga? Jangan-jangan tawaran pekerjaan Lukas yang dibatalkan adalah ulahmu. Tidak mungkin. Kamu bahkan tidak bisa mendekati grup Nexus. Jadi ini pasti kebetulan. Baiklah, sudah cukup aku berdebat denganmu. Karena kita kebetulan bertemu hari ini, ayo kita tanda tangani perjanjian perceraian. Sebenarnya, aku juga tidak ingin memperpanjang perceraian ini. Tapi pergi tanpa apa-apa tidak mungkin terjadi. Aku di sini bukan untuk bernegosiasi. Aku di sini untuk memberikanmu ultimatum. Lakukan apa yang kamu mau, lagi pula. Aku tidak takut. Kamu benar-benar keras kepala sampai akhir. Kalau begitu, aku akan tunjukkan padamu seperti apa yang disebut perundungan siber itu sebenarnya. Semoga kamu bisa menghadapinya. Jangan biarkan orang-orang di internet menghancurkanmu. Baik, kalau begitu, aku peringatkan kamu. Jangan sampai kamu terbakar oleh apimu sendiri. Kami akan menunggu perundungan siber ini. Kamu masih sangat naif. Ayo pergi. Oke, sayang. Eko, apa yang kamu rencanakan? Biarkan mereka mencoba. Lagi pula, penonton tahu yang sebenarnya. Eko, aku akan selalu mendukungmu. Jangan lihat aku seperti itu. Kamu akan membuatku tersipu. Terima kasih. Kenapa kamu bawa aku ke sini? Karena Eko tidak mau pergi tanpa apa-apa, kita harus naikkan levelnya. Kita ancam dia. Maksudmu? Menyingkirkan bayinya, lalu menyalahkan Eko? Lalu kita meng-cyberbully dia? Tepat sekali. Clara, itu satu-satunya cara kita bisa memaksa Eko untuk menyerahkan asetnya. Kita juga bisa sekalian menjebaknya, mengklaim dia melakukannya semua untuk si perusak rumah tangga itu, dan menggunakan operasi sebagai kedok untuk menyingkirkan bayimu. Jangan khawatir, internet membenci orang seperti itu. Nanti, mereka akan ada di sampingmu mengkutuknya. Siapa tahu, kita bahkan bisa merebut saham grup Setiawan untuk kita sendiri. Tapi Eko bilang waktu itu, kalau aku keguguran lagi, aku akan sulit hamil lagi. Aku benar-benar tidak tega kehilangan bayi ini. Kenapa kamu terus dengar kata Eko? Untuk apa? Selama ini kamu tidak bisa hamil? Itu masalah Eko. Bukan kamu.
Percayalah padaku. Aku sudah bikin kamu hamil sekali, aku bisa lakukan lagi. Maksudku, tidak bisakah kita pura-pura keguguran? Tidak beneran, aku takut. Dengan perut sebesar itu, bagaimana mungkin? Clara, terus apa salahnya kita kehilangan bayi ini? Kita selalu bisa coba lagi. Lagi pula, bukankah orang tuaku juga menekanmu untuk menyingkirkan bayinya? Dengan begini, kita selesaikan dua masalah sekaligus. Jadi kamu akan, benar. Aku dorong kamu dari sini, jadi kita kehilangan bayinya. Kamu tidak akan menyalahkanku untuk ini, kan? Aku melakukan semua ini untuk mendapatkan asetnya untukmu. Aku tidak menyalahkanmu. Yang satu-satunya patut disalahkan adalah si pecundang tak berguna Eko. Dialah yang menolak pergi tanpa apa-apa, memaksa kita bertindak. Eko, dokter gadungan, keluar dan bayar nyawa cucu laki-lakiku. Tenang, kamu mengganggu para pasien. Jangan berani-beraninya melindungi Eko. Serahkan dia, sekarang. Dokter korup, nyawa dibayar nyawa. Dokter korup. Eko, aku sudah siap hari ini. Sebaiknya kamu lakukan apa yang kukatakan. Ini kesempatan terakhirmu. Kalau tidak, bersiaplah untuk dibully di internet. Dengar ya, kamu. Sebaiknya hati-hati. Kamu akan membayar ini. Dokter yang membunuh bayiku, dokter itu, dari OBGYN, Eko. Clara, bukankah ini terlalu berisiko? Bagaimana kalau gagal? Ibu, Lukas bilang laporan identitas asli seperti ini sangat kredibel. Dan, saat ini, hubungan dokter pasien sedang tegang. Orang-orang akan bersimpati pada wanita hamil, kelompok rentan alami, dan aku wanita hamil yang ditinggalkan Eko. Semua orang akan kasihan padaku. Wah, banyak sekali orang yang menonton kita. Seperti yang kuduga. Kali ini, kalau mereka tidak menyerahkan setengah saham mereka kepada kita tidak akan melepaskan mereka. Benar. Setengah tidak cukup. Kita butuh 80%. Detailnya semua ada di halaman utamaku. Eko berselingkuh dariku, dan untuk selingkuhannya, dia mengejar aku dan bayiku. Dokter seperti ini, dengan pikiran yang sesat dan keterampilan medis yang buruk. Kalian harus menuntut keadilan untukku, dan singkirkan jenis pembunuh dokter korup ini. Sayang, lihat, wanita jalang itu sedang siaran langsung. Sepertinya dia benar-benar keguguran. Hanya karena dokter Setiawan menolak pergi tanpa apa-apa, mereka putus asa. Tepat, harimau pun tidak memakan anaknya sendiri. Bagaimana mungkin mereka begitu tega? Tidak tahu malu. Dia mencoba menggunakan kami, orang-orang di internet, sebagai senjatanya. Tapi kita sudah tahu seluruh ceritanya. Dia berani siaran langsung, sempurna, kita bisa gunakan siarannya sendiri dan menegurnya langsung di depan mukanya. Wanita jalang itu sedang siaran, mencemarkan nama Bapak Setiawan. Semuanya, dukung Bapak Setiawan. Kita tidak pernah punya tempat untuk menyerangnya sebelumnya. Tapi sekarang, dia datang tepat kepada kita. Ya, keyboardku sudah siap. Serang dia. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Tunggu, ini tidak benar. Kenapa semua orang di sini menyerang kami? Benar. Bukankah seharusnya mereka yang menyerang Eko? Akulah korbannya di sini, bayiku. Dokter gadungan Eko itu membunuh bayiku, dan dia juga berselingkuh. Kenapa kalian menyerangku? Akulah korban sebenarnya di sini. Ada yang tidak beres. Jelas ada yang mendalangi ini. Pasti buzzer bayaran yang disewa ayah Eko. Clara, teruskan, jangan berhenti sekarang. Aku tidak percaya tidak ada satupun orang waras di luar sana. Buktinya ada di sini. Kalian semua yang berkomentar menghina aku. Tidak malukah kalian?
Jika kalian tidak membelaku hari ini, dan suami kalian sendiri berselingkuh, siapa yang akan menolong kalian nanti? Kamilah yang dizalimi di sini. Bagaimana mereka bisa? Tunggu, akun resmi Rumah Sakit Umum Kota baru saja muncul. Sekarang pertunjukan sesungguhnya dimulai. Ini benar-benar akun resminya, banyak banget followernya. Tentu saja iya, akun resmi kan lebih berwibawa. Langsung tag saja akun resminya, rumah sakit pasti tidak akan mengabaikannya. Tapi, bagaimana kalau rumah sakit pakai catatan medisku untuk melawanku? Jangan khawatir, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, klausul perlindungan privasi pasien, mereka tidak punya hak untuk membocorkan catatan medismu. Dan akun-akun resmi ini biasanya coba mengecilkan masalah besar dan menutupi yang kecil. Mereka tidak mau merusak reputasi mereka sendiri. Kamu pintar sekali. Kalau mereka abaikan kasus kita, aku gantung diri saja di depan pintu rumah sakit. Kamu benar, orang-orang ini cuma buzzer bayaran yang disewa Eko. Aku tidak percaya akun resmi akan ikut membela mereka juga. Aku temukan akun resminya, Rumah Sakit Umum Kota, itu rumah sakit tempat Eko melakukan operasiku. Rumah Sakit Umum Kota. Saya ingin bertanya, untuk dokter tidak etis seperti Eko, kenapa kalian belum mencabut izin praktik medisnya? Apa kalian benar-benar mau biarkan dia celakakan lebih banyak orang tak bersalah? Kenapa mereka diam saja? Terus desak, beri tekanan lebih, akun resminya belum pergi, pasti mereka mau mendukungmu. Saat ini, aku cuma mau rumah sakit membelaku, aku tidak mau kompensasi apapun. Aku mau bajingan Eko itu bayar dengan nyawanya untuk bayiku. Rumah sakit minta video call. Angkat teleponnya. Kerahkan lebih banyak orang untuk fokus pada ini. Jika beritanya jadi besar, kita bisa lemparkan semua kesalahan ke mereka untuk selamanya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Eko? Terima kasih, Direktur Wijaya, atas kesempatan untuk siaran langsung ini. Semuanya, saya Direktur Rumah Sakit Umum Kota. Mengenai fitnah mereka terhadap rumah sakit kami dan Dr. Setiawan, kami memutuskan agar Dr. Setiawan yang menjawab mewakili kami. Wah, seru. Aksi balas dendam dimulai. Ini gila. Ini tidak masuk akal. Apalagi yang bisa dikatakan bajingan-bajingan ini untuk membela diri mereka, HMPH. Sudah waktunya menjatuhkan bajingan-bajingan ini hingga mereka berlutut. Mengenai pasien yang menuduh saya melakukan malpraktik bedah dan kegagalan operasi, justru pasien itu dan anggota keluarganya yang meminta saya melakukan operasi. Ini adalah surat pernyataan bebas tanggung jawab yang dia tanda tangani saat itu. Kau berlebihan. Waktu itu kau bilang operasi ini hanya bisa dilakukan olehmu. Aku sangat percaya padamu. Siapa sangka kau cuma dokter gadungan? Itu baru poin pertama. Kedua, setelah operasi, bayinya berhasil diselamatkan. Kau bohong. Aku punya bukti. Dokumen itu kau yang palsukan? Hanya untuk menjebakku, agar aku pergi tanpa apa-apa. Jadi kalian berdua pezina bisa menguasai aset keluargaku dan rumah itu. Itu bohong besar. Kau akan dapat balasannya? Jika ada yang dapat karma, itu kalian berdua. Clara. Kenapa hadirin sekalian di internet begitu kejam? Kenapa opini publik begitu berat sebelah? Ya, pasti ada yang tidak beres. Jangan dengarkan sepatah kata pun yang dia ucapkan. Sebagai seorang wanita, mana mungkin aku membuang bayiku sendiri hanya untuk menjebaknya? Apa kau percaya dengan omonganmu sendiri, dan jutaan orang di internet itu? Mereka sudah tahu yang sebenarnya? Ini. Coba pikirkan. Bagaimana kalau aku sengaja menjatuhkannya dan membuatnya keguguran? Ini. Bukankah ini video dari rumah sakit beberapa hari lalu? Bagaimana bisa sampai di internet? Jadi, semuanya disiarkan langsung. Semua orang sudah tahu. Hanya kita yang tidak tahu apa-apa. Clara, itu sebabnya kau tidak bisa dapat kerjaan? Dan kenapa orang tua Lukas mencoretnya dari keluarga? Jadi itu yang terjadi. Cucu kesayanganku. Ini keterlaluan.
Ini semua salahmu. Eko, kau benar-benar kejam? Kau sudah tahu dari awal. Ikut Kenapa siaran tidak langsung. memberitahuku? Kau mau kita mati? Aku yang jadi penjahat di sini? Kalianlah penjahat yang sebenarnya. Sampai hari ini, kalian masih berusaha menghancurkan aku. Kalau bukan karena jutaan orang di internet yang menonton, aku pasti masih berjuang membersihkan namaku. Aku harus bagaimana? Bahkan wajahku pun tak bisa kutunjukkan. Bagaimana aku bisa bekerja? Mereka bilang kamu berselingkuh, main mata dengan banyak orang. Apa yang dikatakan orang-orang di internet? Apakah itu benar? Semuanya benar. Apa? Dia cuma cari sensasi. Semuanya tidak benar. Dia sudah mengaku, buktinya kuat, dan dia akan bertanggung jawab penuh secara hukum. Kamu bajingan tercela. Beraninya kau bohongi pacarku. Beraninya kau sakiti dia. Aku akan menghabisi kamu. Karena kamu, aku dihujat habis-habisan di internet, aku dipecat, bayi kita, sayang. Dan sekarang kau berani main-main dengan hatiku? Cukup. Dasar apa yang kau punya untuk menyalahkanku, Clara? Soal keguguran itu, bukannya kau sendiri yang setuju? Sekarang kau menyalahkanku? Jangan pura-pura bodoh denganku. Itu karena kau membohongiku. Membohongimu? Apa yang kubohongi? Kita semua sudah dewasa di sini. Semuanya atas dasar suka sama suka. Aku kasih tahu ya, kalau bukan karena uangmu, apa aku mau bersama orang berumur 30 tahun yang sudah lusuh sepertimu? Beraninya kau menipu putriku. Kau sudah menghancurkan hidup putriku. Bajingan. Aku bunuh kau. Aku akan membunuhmu. Eko, kau lihat sendiri kan, Lukas itu cuma seorang pembohong, dia menipuku. Aku sudah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Bersiaplah untuk pergi tanpa apa-apa. Kita tidak bisa bercerai. Kumohon maafkan aku. Aku benar-benar sadar aku salah. Kau tidak benar-benar menyesal. Kau cuma melakukan ini karena jutaan penonton sedang menyaksikanmu. Kau cuma berusaha menyelamatkan nyawamu sendiri, itu saja. Kita punya sejarah 10 tahun bersama. Kau tidak boleh sekejam ini. Iya kan? Kasih aku satu kesempatan lagi. Aku bersumpah akan berubah. Simpan kata-katamu itu. Untuk polisi. Maksudmu apa? Kau dan Lukas memfitnahku termasuk pencemaran nama baik, mengganggu ketertiban umum. Ditambah lagi, semua hal yang terjadi di rumah sakit, kalau dijumlahkan semua, cukup untuk memenjarakanmu. Dia akan memanggil polisi. Aku akan masuk penjara. Eko, kau pecundang, kau berani memanggil polisi. Mengirim istrimu sendiri ke penjara, kau masih pantas disebut pria. Eko, kita sudah bersama 10 tahun. Harusnya kau hancurkan aku seperti ini? Beraninya kau menyebut itu? Kau yang menghancurkan segalanya untuk kita. Itu Clara. Kau harus ikut kami. Kalian berdua juga. Eko, tolong maafkan aku ya, kami salah, kami sekarang tahu. Tolong maafkan aku. Beraninya kau menangkap putriku. Eko, maafkan aku. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Tolong lepaskan aku. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk pendapatan dari ini, Rumah sakit dan aku akan menyumbangkan semuanya. Kuharap hadirin sekalian menemukan kebahagiaan abadi dan selalu punya keberanian untuk terus maju. Dokter Setiawan, orang seperti itu tidak layak untuk air matamu. Terima kasih, Direktur. Tidak apa-apa. Kau tahu, kau pantas dapat yang jauh lebih baik. Kenapa kau tidak berterima kasih padaku? Hah? Aku sudah menunggumu selama ini. Aku masih butuh waktu untuk bersiap. Berapapun lama yang kau butuhkan, aku akan selalu menunggumu.